Kita bisa mulai ya. Halo, suaranya kedengeran nggak ya? Jelas, 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 jelas dok. Sebelumnya apakah suara saya terdengar ya dok? Kedengeran, kedengeran. Oh, ya. Langsung saya buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu karyawan dan karyawati RSUD Banyumas. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul dalam acara pelatihan 6 dasar wajib yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUD Banyumas pada hari Selasa 7 Juli 2026 dalam keadaan yang sehat. Saya Farida yang akan memandu jalannya acara kita pada sesi kali ini. Untuk yang pertama kita akan membahas topik yaitu yang berjudul pengendalian outbreak infeksi yang akan disampaikan oleh Dr. Fahri Setiawan. Untuk Dr. Fahri Setiawan, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua yang hadir di pelatihan pada pagi hari ini. Suara saya terdengar cukup jelas ya? Halo, suaranya terdengar ya? Suaranya Iya, terdengar? terdengar Oke. dok. Iya. Ini saya izin share screen ya. Ini share screen-nya kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan dok. Kelihatan ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan merefresh kembali mengenai sosialisasi pengelolaan pasien infeksius saat outbreak ya. Ini dari Komite PPI. Ya. Pendahuluan, jadi kejadian wabah penyakit itu merupakan masalah global. Dan kejadian wabah saat ini tidak hanya penyakit, tapi juga bisa diakibatkan karena pangan, ya. Artinya wabah penyakit yang diakibatkan karena pangan, dan kejadian wabah penyakit yang diakibatkan karena emerging dan re-emerging disease yang terjadi di negara berkembang dan negara maju. Tuh. Nah, ini adalah definisi dari kejadian luar biasa nih. Kejadian luar biasa menurut Permenkes nomor 1 tahun 2026 adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Apa saja faktor resiko yang menyebabkan terjadinya KLB? Yang pertama adalah kualitas media lingkungan yang buruk, gitu ya. Kemudian tentu untuk faktor resiko ini kita tidak bisa melepaskan dari trias epidemiologi. Trias epidemiologi itu adalah host, kemudian agent, dan environment. Gitu ya. Tiga hal tersebut tentunya cukup berperan dalam peningkatan atau terjadinya kejadian luar biasa. Faktor resikonya yang pertama tadi adalah kualitas media lingkungan yang buruk, jadi terkait dengan environment-nya, kemudian faktor dan binatang pembawa penyakit, ini agent-nya, kemudian faktor lingkungan, kembali lagi ke lingkungan, limbah medis, radiasi, logam berat, dan bahan kimia, ini juga masih lingkungan. Kemudian host-nya, yakni perilaku hidup yang tidak sehat, gitu ya. Nah, kemudian untuk penularan kejadian luar biasa ini dapat ditularkan melalui beberapa mekanisme, seperti kontak langsung, droplet, airborne, foodborne, gitu ya, vektor atau hewan pembawa, benda atau permukaan yang terkontaminasi, dan yang terakhir adalah pajanan lingkungan. Ini merupakan mekanisme atau cara-cara penularan dari KLB. Nah, kemudian menurut Permenkes nomor 1 tahun 2026, apa yang disebut sebagai dengan kriteria KLB? Kriteria KLB yang pertama adalah timbulnya suatu penyakit atau masalah kesehatan yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah, gitu ya. Misalkan kita pernah mengalami KLB kolera, atau misalkan KLB kemarin kalau COVID bahkan sampai pandemi ya, karena dia skalanya menjadi global.
Kemudian yang kedua adalah peningkatan kejadian penyakit atau masalah kesehatan secara terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Kemudian peningkatan jumlah kasus baru 2 kali atau lebih dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya. Kemudian peningkatan jumlah penderita dalam 1 bulan sebesar 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah penderita per bulan pada tahun sebelumnya. Kemudian peningkatan rata-rata jumlah kejadian per bulan selama 1 tahun sebesar 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata per bulan pada tahun sebelumnya. Peningkatan angka kematian atau case fatality rate sebesar 50% atau lebih dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya, dan peningkatan proporsi penyakit proportional rate 2 kali atau lebih dibandingkan dengan kurun waktu yang sama sebelumnya. Jadi kalau ada salah satu kriteria ini, maka bisa kita kategorikan suatu penyakit ini masuk ke dalam kejadian luar biasa. Nah, jika berdasarkan sumbernya, maka kita bagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ini saya ambil dari Permenkes nomor 1 tahun 2026 dan Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa. Kalau berdasarkan sumbernya, KLB itu ada penyakit menular. Ini disebabkan oleh agen infeksi, contohnya virus, bakteri, parasit, atau jamur. Contohnya demam berdarah dengue, campak, kolera, COVID-19. Yang sering mungkin yang rutinan dan mungkin setiap tahun dialami itu biasanya adalah demam berdarah dengue. Itu kasusnya biasanya musiman, musim-musim hujan biasanya dia meningkat cukup tinggi. Kalau dulu saya di puskesmas, kalau ada peningkatan DBD, biasanya dilakukan namanya penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi itu untuk menentukan di mana lokasi pertama kali dia ada kasus tersebut dan apa faktornya yang menyebabkan terjadinya kasus ini meningkat. Gitu. Kemudian KLB penyakit tidak menular, itu disebabkan oleh faktor non-infeksi, seperti pajanan lingkungan, gaya hidup, atau faktor genetik. Contohnya adalah peningkatan kasus keracunan logam berat, atau penyakit akibat paparan radiasi. Ini sering kita temui, mungkin orang-orang yang tinggal di dekat dengan tambang nikel atau tambang-tambang batu bara atau tambang-tambang yang memang menghasilkan logam-logam berat. Kemudian KLB keracunan ini oleh paparan zat beracun baik dari makanan, minuman, bahan kimia maupun obat-obatan. Kemudian KLB akibat faktor lingkungan. Itu disebabkan oleh perubahan atau pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Contohnya adalah pencemaran air minum, paparan limbah industri, atau kebocoran bahan kimia yang berbahaya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan KLB? Maka ini adalah langkah-langkah investigasinya. Yang pertama harus dilaporkan 1 kali 24 jam laporan penderita yang atau tersangka yang dapat atau berpotensi. Kemudian lapor petugas ruangan laporan kejadian tersebut ke IPCN, perawat IPCN menerima laporan kejadian luar biasa, kemudian IPCN membuat laporan atau dokumen pelaporan. Kemudian IPCN melakukan investigasi dan mengidentifikasi kasus berpotensi KLB dan datang ke unit untuk mewawancarai adanya pasien di ruangan tersebut. Kemudian perawat IPCN merekomendasi pemeriksaan penunjang atau laboratorium swab. Kemudian perawat ruangan melaporkan hasil swab pemeriksaan tersebut ke IPCN. IPCN dan IPCLN melakukan analisis hasil pemeriksaan. IPCN melakukan kesimpulan hasil pemeriksaan. Kemudian perawat IPCN membuat laporan ke komite medik atau ke kepala rumah sakit. Dan yang terakhir adalah IPCN membuat rekomendasi ke kepala rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Nah, ini adalah APD sesuai dengan kewaspadaan transmisi. Kita ada kewaspadaan transmisi kontak, kemudian droplet, dan airborne. Ya. Ini contohnya adalah perform hand hygiene. Ingat, perform hand hygiene hampir ada dan pasti ada di semua kewaspadaan transmisi, baik itu kontak, droplet, maupun airborne. Jadi cuci tangan dengan 5 langkah itu harus selalu diperhatikan oleh teman-teman semua. Kemudian kalau di kewaspadaan kontak maka menggunakan gown untuk menghindari percikan.
Kemudian juga menggunakan sarung tangan. Kalau untuk dengan kewaspadaan droplet, dia menggunakan masker dan juga menggunakan pelindung mata. Untuk pemakaian sepatu boot dan apron tidak diperlukan untuk perawatan-perawatan yang sifatnya rutin. Jadi kalau rutin nggak perlu ya menggunakan boot dan apron. Nah, ini adalah kewaspadaan kontak. Ya, gunakan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, gunakan gaun ketika memasuki ruangan pasien dan lepaskan sebelum keluar. Kemudian, gunakan sarung tangan ketika memasuki ruangan pasien dan lepaskan sebelum keluar. Kemudian, ingat lakukan kebersihan tangan, tempatkan pasien di tempat tersendiri, lakukan cohorting pasien dengan gejala yang sama bila tidak tersedia single room ya, karena kita di RSUD tempatnya terbatas, jadi kalau ada pasien-pasien yang memang beresiko untuk terjadi penularan melalui kontak, maka harus kita lakukan cohorting. Kemudian bersihkan dan desinfeksi peralatan sebelum digunakan pada pasien lain, tutup luka pasien bila transportasi pasien diperlukan. Kemudian untuk perawatan lingkungan, usahakan agar alat perawatan pasien di sekitar tempat tidur pasien dan permukaan lain yang sering tersentuh dibersihkan setiap hari dengan desinfektan yang sudah ditentukan. Itu misalkan klorin 0,5% untuk benda yang terkena darah atau cairan tubuh dan atau cairan sabun untuk pembersihan rutin. Kemudian kalau kewaspadaan droplet, gunakan masker bedah ketika memasuki ruangan pasien dan lepaskan sebelum keluar. Gunakan APD tambahan tadi sesuai dengan penilaian resikonya. Gunakan sarung tangan ketika memasuki ruangan pasien dan lepaskan sebelum keluar. Kemudian ingat, lakukan kebersihan tangan. Lakukan hal berikut bila single room-nya tidak tersedia, prioritaskan pasien dengan batuk sputum berlebih, lakukan cohorting pasien dengan gejala yang sama, suspek, dan terkonfirmasi. Kemudian bersihkan dan desinfeksi peralatan sebelum digunakan pada pasien lain, dan instruksikan pasien menggunakan masker, menerapkan etika batuk, dan bersin bila transportasi pasien diperlukan. Ini adalah kewaspadaan untuk yang airborne, ya. Gunakan masker respirator. Kalau di sini kita menggunakan N95 ketika memasuki ruangan pasien dan lepaskan sebelum keluar ruangan pasien. Kemudian lakukan fit test ya. Fit test itu untuk menilai kebocoran dari masker itu. Kemudian lakukan kebersihan tangan, tempatkan pasien di ruang isolasi dengan tekanan negatif. Ya. Pintu ruang isolasinya harus selalu tertutup, tidak boleh terbuka. Kalau memang dia sudah ada tekanan negatifnya, kemudian tempatkan pasien pada ruangan dengan ventilasi yang baik. Bila ruangan isolasi airborne tidak tersedia, bersihkan dan desinfeksi peralatan sebelum digunakan pada pasien lain, dan instruksikan pasien menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin bila transportasi pasien diperlukan. Oke, saya kira itu saja untuk pengantar pada pagi hari ini terkait dengan kejadian dan penanganan pasien pada saat terjadi outbreak, khususnya sesuaikan dengan tingkat kewaspadaannya ya. Tadi ada kewaspadaan kontak, kemudian droplet, dan airborne. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya bisa diteruskan oleh teman-teman PPI yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Fahri Setiawan selaku Ketua Komite PPI atas pemaparan materinya. Mungkin untuk Bapak atau Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan atau atau ada yang ingin berkomentar, silakan bisa ditulis di kolom chat atau mengaktifkan kamera. Baik, mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Fahri Setiawan. Kali ini kita akan lanjut kepada narasumber selanjutnya, yaitu kepada Bu
Bu Nurul untuk materi pem- kewaspadaan isolasi. Kepada Ibu Nurul untuk bisa langsung baik. Untuk Bu Nurul, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Ya, terima kasih Mbak. Siap insya Allah. Sudah bisa dimulai ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk hari ini bersama kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua yang hadir? Sehat semua? Ya, Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita sama-sama akan kembali mereview tentang beberapa materi, khususnya hari ini adalah tentang PPI ya, Bapak Ibu semua, yang kami yakin Bapak Ibu itu semua sudah sangat paham lah dengan hal ini ya. Hanya memang kita perlu review kembali beberapa hal sebagai wujud penyegaran kita kembali mengingat hal-hal yang sudah pernah kita pelajari. Oke, ini dihilangin aja Mas. Oke, ya. Masuk ke materi yang kedua, tadi kita sudah dengan Dr. Fahrin J, beliau itu sebagai Ketua Komite PPI kita, sudah menyampaikan tentang outbreak
penanganan kalau ada outbreak infeksi, nggih Bapak Ibu. Ya, saya masuk ke materi konsep infeksi dan kewaspadaan isolasi. Ya, Bapak Ibu, 20 menit ke depan, insya Allah kita sama-sama. Pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana sih kita memahami tentang pengertian dari dasar infeksi. Berikutnya adalah bagaimana sih mengidentifikasi masalah kejadian infeksi termasuk tadi apabila terjadi outbreak. Terus bagaimana tata laksananya untuk protokol pencegahannya. Intinya kita di PP itu ada konsep tentang pencegahan satu dan juga bagaimana juga dengan konsep pengendalian dan juga bagaimana dengan praktek daripada kewaspadaan isolasi itu sendiri nggih Bapak Ibu ya. Oke, termasuk tadi sudah disampaikan juga aplikasi pada praktek penerapan kewaspadaan isolasi. Oke, kenapa kok materi ini menjadi penting Bapak Ibu? Kalau kita berangkat dari fenomena gunung es, Bapak Ibu semua, yang kita ketahui kasus-kasus yang tercatat itu jauh lebih kecil daripada kasus-kasus yang sebenarnya. Maka pentingnya fenomena gunung es ini kita coba untuk memecah secara bersama-sama sebenarnya ya. Karena tujuan PP itu kan memang satu mengidentifikasi dan juga menurunkan resiko infeksi silang demi melindungi siapa? Pasien tentunya. Kita, tenaga kesehatan, ya, semua yang terlibat termasuk juga tadi disampaikan bagaimana juga dengan pengunjung, bagaimana juga dengan lingkungan. Tentunya kalau kita melihat fenomena gunung es dengan seperti ini, banyak masih kasus-kasus yang memang ada peningkatan lama rawat inapnya. Akibat apa? Akibat mendapatkan HAIS. HAIS itu berarti infeksi yang didapat di fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti kita akan bahas di belakang. Termasuk juga bagaimana length of stay pasien-pasien yang mendapatkan tindakan invasi, pemasangan device gitu ya, akibat adanya HAIS itu sendiri. Termasuk juga apa artinya secara mutu kualitasnya menjadi ada proses yang memang perlu ditingkatkan lagi. Angka morbiditas, angka mortalitas, bahkan nanti larinya bisa sampai dengan ke ranah hukum. Begitu Nji Bapak Ibu, termasuk juga bagaimana biaya itu akhirnya bisa menjadi membengkak. Itu latar belakang adanya tadi konsep infeksi dan kewaspadaan isolasi mengingat adanya fenomena gunung es yang memang masih perlu kita atasi bersama. Baik Bapak Ibu, sebagai fondasi mutu pelayanan Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang infeksi, berarti memang ada proses invasi tadi yang disampaikan. Ada mikroorganisme yang masuk ke tubuh kita. Itu yang akhirnya bisa berkembang biak. Timbullah nanti gejala-gejala pada tubuh kita dengan proses infeksi yang muncul. Nah, bagaimana dengan HAIS? HAIS itu Healthcare Associated Infection yang dulu kita mengenal dengan istilah infeksi nosokomial ya. Kalau sekarang kita kenal dengan HAIS. Itu merupakan infeksi yang terjadi selama proses perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mana pada saat dia itu masuk tidak ada proses infeksi atau tidak dalam masa inkubasi untuk kejadian infeksi yang didapat di rumah sakit tadi. Gitu. Artinya memang dia sama betul-betul tidak ada infeksi tersebut sebelumnya dan dia didapatkan akibat pelayanan yang didapatkan di rumah sakit. Itu HAIS. Nah, tentunya untuk mencegah HAIS ini, tentunya ini perlu adanya PPI. Seperti tadi kita sampaikan, kita masih menggunakan regulasi ya, PMK nomor 27 tahun 2017, Bapak Ibu, untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Tentunya ini juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tentunya keamanan pasien. Ini yang menjadi fondasi sebagai mutu pelayanan pada PPI, Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah bagaimana sih anatomi penularan, mekanisme rantai infeksi yang tadi sedikit sudah diulas oleh Dr. Fahri. Jadi pertama memang gini, kalau kita bicara tentang rantai infeksi, yang mana rantai ini perlu kita putus di salah satu rantainya, agar proses infeksi yang ada itu dia tidak terus berkembang, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ada yang namanya agent infeksi. Ya, patogen di sini. Kita ada bakteri, jamur, virus, protozoa dan seterusnya yang kita tidak tahu ada di mana nih agen infeksi ini. Ya, kita nggak tahu entah itu ada di udara, di dinding, di lantai,
di alat-alat yang digunakan, maka kalau ada hal tadi yang namanya agent itu perlu kita putus. Begitu. Kemudian agent tadi dia itu akan berkembang, Bapak Ibu. Berkembangnya di mana? Bisa di alat-alat yang kita gunakan, ya, alat medis, non medis, ya. Kemudian juga di manusia, manusia itu bisa di diri tubuh kita, di diri tubuh pasien, maka itu bisa berkembang di situ. Ada air, wastafel dan lain sebagainya. Artinya ada reservoir. Agent tadi dia tumbuh di tempat dia bisa tumbuh di reservoir. Maka untuk adanya pemutusan mate dari agent tadi, bakteri, jamur, virus yang ada di mana-mana itu dia bisa berkembang, maka perlu diputus bagaimana pengelolaan reservoirnya, alat medis yang kita pakai, air yang kita pakai, wastafel yang kita pakai, Bapak Ibu. Itu juga perlu pembersihan yang rutin agar nanti biofilm, koloni-koloni yang ada di wastafel itu tidak kemudian malah memaparkan kepada lingkungan. Itu di reservoir, Bapak Ibu. Manusia juga begitu. Bagaimana manusia harus memutus rantai tadi dengan kebersihan tangan, menggunakan APD yang sesuai. Itu bagian kita memutus reservoir, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, rantainya berikutnya adalah ada pintu keluar, portal of exit. Jadi, yang mana kita tahu ada lubang-lubang ya di tubuh kita, di tubuh pasien. Entah itu di saluran nafas, saluran ekskresi, ya sekresi, itu adalah pintu pelepasan tadi, agent tadi. Maka kita perlu mengelola bagaimana dari proses keluaran ini kemudian tidak mengkontaminasi kepada yang lain. Begitu, Nj. Nah, caranya tentunya tadi dengan pengelolaan-pengelolaan. Artinya kita sudah memutus setiap rantai-rantai tadi, Bapak Ibu. Berikutnya kita tahu ada cara transmisi. Tadi, transmisi itu berarti berpindahnya kuman tadi, agent tadi. Berarti bisa berpindah langsung dengan kontak langsung, dengan kita bersentuhan secara langsung. Kemudian juga dengan droplet yang keluar dari saluran nafas tadi, yang partikelnya lebih kecil daripada yang airborne. Kalau airborne berarti partikelnya dia lebih kecil lagi. Artinya pindahnya itu kita perlu antisipasi jangan sampai agent tadi berpindah kemana-mana, termasuk penggunaan APD, kapan kita perlu menggunakan masker bedah, kapan kita menggunakan masker N95, kapan menggunakan gaun, itu tadi dalam rangka untuk termasuk juga cuci tangan, dalam rangka untuk memutus proses transmisinya kuman tadi, Bapak Ibu. Oke, kemudian ada pintu masuk. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada jalur masuknya ke tubuh kita melalui mukosa, mata, mulut, hidung, vagina, anus dan sebagainya. Maka tadi saluran kemih. Maka tadi kita pintu masuk ini kita perlu kelola. Contoh misalnya di sini pemasangan saluran kemih yang tadinya pintunya dia tertutup akibat kita melakukan intervensi menjadi terbuka, maka perlu memutus rantai agar tidak masuk melalui mukosa tadi. Berikutnya juga Bapak Ibu, terakhir adalah rantai infeksi kita yang keenam itu ada pejamu yang rentan. Artinya bahwa pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit mayoritas pasiennya lansia, status imunitasnya rendah, menggunakan obat-obatan imunosupresan. Artinya mereka pejamu-pejamu yang entah lansia, bayi gitu. Ya, ini yang kemudian beresiko terjadi paparan-paparan infeksi ini. Berikutnya Bapak Ibu, inilah tadi intervensi untuk memutus rantai dengan kita melakukan identifikasi yang cepat. Bagaimana proses? Jadi selalu diawali dengan proses assessment, identifikasi yang cepat dan akurat. Ini kira-kira proses transmisinya dari mana nih? Apa yang perlu kita putus? Ini langkah pertama kita adalah mengidentifikasi secara cepat dan akurat. Itu Bapak Ibu. Berikutnya juga adalah bagaimana kita mengelola lingkungan. Kan tadi disampaikan, agent tadi kita nggak tahu di lingkungan mana ada. Maka perlu ada proses dekontaminasi dan pembersihan lingkungan. Bagaimana kita menerapkan etika batu, tata kelola limbah, ekskresi yang tadi kita sampaikan, dia sebagai keluaran dari tubuh kita yang bisa menularkan kepada orang lain. Bagaimana kewaspadaan tangan, bagaimana pengelolaan isolasi yang berbasis transmisi tadi, ya kan? Kontak, droplet airborne. Berikut juga bagaimana keamanan perawatan kateter yang aman. Kateter itu kan macam-macam, kateter infus, kateter urin, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian juga bagaimana proses nutrisi pengobatan penyakit yang mendasar tadi kita lakukan dengan akurat. Itu cara-cara memutus rantai tadi, Bapak Ibu. Ya, oke. Dengan kita memutus rantai tadi, berarti kita sudah mengupayakan upaya pengendalian, upaya pencegahan. Yang memang garis besarnya adalah upaya pencegahan dan pengendalian infeksi itu tugas kita semua. Tugas kita semua, ini kami garis bawahi, tugas kita semua. Jadi bukan hanya
tenaga kesehatan saja? Tidak. Apakah hanya perawat infeksi saja? Tidak, tapi tugas kita semua. Maka ini perannya semua. Dari top manajemen bagaimana bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk bagaimana implementasinya, bagaimana proses evaluasinya, tindak lanjutnya. Saya rasa itu Bapak Ibu semua. Saya sampai jam berapa ya Mbak? 10 menit lagi, baik Bapak Ibu. Saya agak cepat. Kalau kita bicara tentang program PPI Bapak Ibu, satu ada kewaspadaan standar. Tadi disampaikan bahwa kewaspadaan standar itu berarti kita gunakan ya untuk semua pasien tanpa kita memandang diagnosanya. Tetapi kalau kita sudah tegak diagnosanya, kita sudah tahu transmisinya, maka yang kita lakukan adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi Bapak Ibu. Gitu, Nje. Yang kita tahu bahwa kewaspadaan transmisi itu berarti ada kontak droplet airborne tadi. Transmisinya dari mana isi tadi? Oke, kemudian tadi faktor utamanya adalah 5 momen kebersihan tangan yang nanti kita akan sama-sama review lagi nanti dengan pemateri berikutnya Bapak Ibu. Saya hanya menguatkan saja bahwa tangan ini menjadi bagian utama pelayanan karena sekaligus apa penghubung utama rantai penularan infeksi itu dengan tangan. Karena apa? Mayoritas kegiatan yang kita lakukan kepada pasien-pasien kita menggunakan tangan. Alat yang kita gunakan juga tangan yang kita gunakan. Maka ini sebagai core konsepnya bahwa 5 momen kebersihan tangan menjadi faktor utama. Kita tahu bahwa organisme hidup di kulit di pasien, berpindah melalui tangan, bertahan hidup di kulit. Nah, ini yang kemudian kita perlu lakukan kebersihan dengan cara-cara yang baik. Nanti akan kita pelajari, termasuk bagaimana cuci tangan itu juga bisa gagal, Bapak Ibu. Itu maka tadi kenapa ada 6 langkahnya, seperti apa, agar tidak ada kegagalan di proses kebersihan tangannya. Bapak Ibu begitu, Nje. Kemudian, nah, tadi nanti kita sampaikan bagaimana eksekusinya. Apakah kapan perlu kita menggunakan sabun dan air mengalir saat kita melakukan kebersihan tangan? Kapan kita cukup menggunakan hand rub berbasis alkohol? Itu silakan nanti eksekusinya nanti ada di materi berikutnya, Nji, Bapak Ibu. Nah, satu lagi yang penting Bapak Ibu, yang masih sering kita dapati, penggunaan sarung tangan itu tidak menghilangkan kewajiban melakukan kebersihan tangan. Artinya, kita menggunakan sarung tangan sebelumnya harus diawali dengan melakukan kebersihan tangan dulu, Bapak Ibu. Begitu, Nje? Oke, Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah tadi, oke, pertahanan fisik Bapak Ibu, hierarki dan prinsipnya. Tadi penggunaan APD yang jelas. Ada 4 hal saat kita melakukan APD. Satu, benar indikasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa melihat indikasinya tadi, melihat dasar transmisinya, benar cara menggunakannya, benar cara melepasnya, benar cara mengelola disposalnya. Bapak Ibu silakan nanti akan lebih dalam juga dibahas lebih lanjut Bapak Ibu. Ini sedikit urutan pemakaian, urutan pelepasan. Jadi kalau kita mau menggunakan penggunaan ataupun pelepasan itu kita gunakan sesuai dengan urutan dari kalau terutama saat melepas bagian yang terkontaminasi yang lebih pertama dilepas Bapak Ibu, itu prinsipnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ada infeksi, ada perilaku lanjutan, ada bagaimana kita menyuntik yang aman, mengelola etika respirasi, silakan Bapak itu sudah paham. Jadi intinya salah satu upaya kita dalam mewaspadai isolasi dan konsep infeksi ini salah satunya adalah bagaimana proses menyuntik itu aman, tidak ada needle stick injury Bapak Ibu. Kita masih suka mendapatkan laporan ada needle stick injury, artinya ini masih ada kejadian. Jadi Bapak Ibu silakan lebih berhati-hati bahwa tidak ada proses recapping. Hati-hati di proses menyarungkannya, karena apa? Kita ada safety box, bisa langsung ke safety box Bapak Ibu. Gitu, Nji. Kemudian bagaimana dengan etika batuk pernafasan yang tadi kita sampaikan, bagaimana tata caranya, Bapak Ibu sudah punya banyak poster-poster yang bisa Bapak Ibu lihat. Oke, berikutnya adalah hierarki dekontaminasi, instrumen dan lingkungan Bapak Ibu. Ada pra-cleaning, ya cleaning, desinfeksi, sterilisasi, nanti akan dibahas juga lebih lanjut, kapan saatnya kita melakukan alat ini sampai dengan DTT,
dekontaminasi tingkat tinggi sampai dengan sterilisasi. Oh, atau cukup hanya dengan desinfeksi tingkat rendah. Itu nanti akan dibahas juga Bapak Ibu ini sebagai pengantar. Baik, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah tentang jalur keluar Bapak Ibu. Limbah, linen gitu ya. Kita tahu bahwa linen adalah linen bersih, linen kotor, linen steril, linen yang infeksius tentunya itu tata kelolanya menggunakan protokol bagaimana linen itu dikelola dengan baik agar tidak mengkontaminasi lingkungan. Oke, kemudian juga labeling Bapak Ibu. Linen juga perlu labeling ya. Mana yang masuk ke uh, kotorannya mesti dibersihkan dulu dan seterusnya. Kemudian juga limbah juga begitu Bapak Ibu. Silakan nanti pengelolaan limbah itu juga menggunakan regulasi-regulasinya kita semua. Kemudian berikutnya adalah kewajiban pembersihan transmisi Bapak Ibu. Ya, secara taktis ada kontak, droplet, airborne. Ya, kontak patogen MRSA, VRE, diare itu kontak. Artinya apa? Penempatannya kita perlu lakukan dengan cohorting dan seterusnya ya. Kita gunakan APD yang sesuai. Droplet juga begitu. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk yang airborne, pintu harus selalu tertutup itu wajib Bapak Ibu. Karena kalau enggak, nanti akan mempengaruhi tekanan ruangannya. Berikutnya juga dia akan eh, tekanan menjadi tidak negatif. Akhirnya apa? Ya sudah, kumannya keluar kemana-mana tanpa ada controlling yang jelas. Begitu, Bapak Ibu. Oke, sebagai penutup, mudah-mudahan pas ya. Jadi gini Bapak Ibu, HIS itu infeksi yang terjadi selama proses perawatan di fasiankes termasuk infeksi setelah pulang rawat dan infeksi pada petugas akibat pekerjaannya. Program PPI ada yang 5 program, satu kewaspadaan isolasi, penerapan bandel HIS, surveillance, diklat PPI, penggunaan antibiotik yang bijak, serta monitoring melalui IKRA dan audit. Ini yang kita bahas hari ini seharian Bapak Ibu tentang program PPI dari A sampai Z. Mudah-mudahan bisa mereview kita kembali untuk ingat hal-hal yang sudah kita sama-sama pelajari. Berikut tadi adalah kewaspadaan isolasi, ada standar dan transmisi Bapak Ibu. Standar tadi kami sampaikan untuk semua pasien, transmisi berarti kita sudah tahu bahwa transmisi melalui apa pasien tersebut. Oke, terakhir menyatukan perisai PPI sebagai budaya keselamatan pasien. Tentunya memerlukan sumber daya yang patuh dan sadar resiko. Nah, hari ini kita sama-sama bagaimana kita sebagai sumber daya manusia menyatukan perisai PPI sebagai budaya keselamatan pasien. Sarana prasarana yang menunjang juga begitu. Bagaimana sarana prasarana ini bisa menunjang proses dekontaminasi, proses isolasi dan seterusnya, dan juga bagaimana sistem kesehatan dan kebijakan itu ada menjadi jaminan regulasi di tempat kita semua. Baik Bapak Ibu, terakhir pengendalian infeksi bukan sekedar hanya pemeriksaan saja, tapi bagaimana interaksi dinamis antara perilaku petugas, standar operasional, kepatuhan yang absolut. Yang mana tujuan akhirnya adalah meminimalkan insiden rate HIS dengan efektivitas biaya tinggi demi melindungi setiap nyawa yang ada di RSUD Banyumas. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dari saya, kami kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Bu Nurul atas penyampaian materinya. Mungkin untuk Bapak atau Ibu, bila ada yang bertanya, silakan tulis di kolom chat atau menyalakan kamera. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya ya. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, saya sudah menyematkan link absen dan link pretest untuk Bapak atau Ibu yang mungkin belum mengisi link absen. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu oleh Bu Lani Cahyati mengenai penggunaan APD. Untuk Bu Lani Cahyati, waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, sambil menunggu untuk Bulani mempersiapkan materinya, saya mengingatkan kembali kepada Bapak atau Ibu untuk yang belum absen atau belum mengisi pretest, silakan untuk klik link yang sudah saya tulis di kolom chat. Baik, Bu Leni sudah siap untuk memaparkan materi penggunaan APD? Ya, sebentar. Ya, terima kasih Mbak Farida atas waktunya. Ya, bagaimana Bapak Ibu pagi ini masih semangat? Sebelumnya perkenalkan, saya Lani Sahyati. Saya biasa dipanggil. Saya bagian dari anggota komite PPI ya, tadi bersama dengan Bu Nurul. Kalau Bu Nurul itu adalah koordinator IPCN, dan kami ada berlima ya. Dan saya areanya adalah area di Yankeswa. Dari rawat inapnya ada Bima, Nakula, Sadewa, kemudian di Poli Jiwa, kemudian ada di ruang Gardena, ruang unit stroke. Untuk penunjangnya adalah isolasi gizi, kemudian ada isolasi pemularan jenazah. Untuk area rawat jalan penunjangnya adalah unit hemodialisa. Sehingga mungkin Bapak Ibu ada yang belum ya pernah ketemu saya. Mohon maaf karena memang kita dibagi per area supaya lebih efektif dalam pelaksanaan PPI-nya. Baik, hari ini atau saat ini ya kita akan lanjut dengan materi APD. Tadi Bu Nurul sudah menyampaikan banyak tentang kewaspadaan isolasi ya yang terdiri dari 11 kewaspadaan standar dan 3 kewaspadaan berdasarkan transmisi. Baik, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Ya. Untuk slide-nya sudah kelihatan? Sampun. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, sambil ngetes ini ya, konsentrasi. Ya, coba ada yang bisa menyebutkan siapa ketua PPI saat ini? Ya, sekarang ketua PPI-nya sudah baru ya. Beliau adalah Dr. Fahri dari spesialis penyakit paru. Kalau dulu adalah Dr. Linda. Tetapi Dr. Linda masih tetap menjadi anggota PPI sebagai IPCD ya. Ada Dr. Dedi, namun beliau sedang tugas belajar. Ya, ini untuk APD. Mungkin tadi sudah disinggung beberapa hal ya tentang APD. Untuk APD yang dibahas kali ini adalah APD yang terkait untuk pencegahan infeksi. Karena banyak sekali macam-macam APD ya. Kalau yang mungkin di pertahanan keamanan, mungkin ada APD berupa senjata pistol, ada pisau, dan sebagainya. Tapi kalau yang PPI berbeda ya. Jadi salah satunya yang tertera di gambar pada flyer tersebut. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran APD pada prinsipnya adalah setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan tentang APD diharapkan mampu dan memahami serta menerapkan penggunaan APD yang tepat. Ya, tujuannya apa? Untuk mencegah dan mengendalikan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit kita RSUD Banyumas tercinta. Masih cinta RSUD Banyumas ya? Baik, karena Rumah Sakit Banyumas selalu di hati. Nah, tujuan khususnya apa? Peserta paham dulu apa itu tentang rantai infeksi, kemudian definisi APD, tujuan dari penggunaan APD-nya, kapan kita menggunakan APD, sesuai indikasi atau tidak, dan prinsip-prinsip dari cara menggunakan APD, jenis APD yang digunakan, serta langkah-langkah dalam menggunakan dan melepaskan APD.
Nah, ini latar belakangnya. Kenapa penggunaan APD itu sangat penting? Ya, ini sebuah studi menemukan bahwa terjadinya kontaminasi terhadap kulit dan pakaian petugas, ini khususnya petugas rumah sakit ya, itu sebesar 46%. Itu akibat penggunaan APD yang tidak tepat. Jadi, bisa saja ya sehari-hari kita tujuannya adalah membantu pasien, tapi justru kita memberikan bonus infeksi kepada pasien. Karena ini sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Thomas M. Saya juga nggak kenal ya, taunya Mas Thomas yang ada di Ruang Bima ya, Mas Thomas ya, admin. Tapi bukan Mas Thomas itu ya, ini Mas Thomas yang ada di Amerika ya. Nih, beserta dengan teman-temannya. Nah, ini tugas kita adalah sebagai nakes dan petugas yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Banyumas adalah memutus rantai infeksi. Jadi, untuk terjadi penularan transmisi infeksi, ini salah satunya harus ada agennya. Jelas, agen ini merupakan faktor utama untuk terjadinya infeksi. Agen ini bisa bakteri, jamur, virus, parasit. Nah, yang saat ini data sedang mencolok dan setiap bulan itu semakin meningkat adalah data penularan dari bakteri ya yang golongan MDRO. Ini hampir kalau dulu itu masih jarang ya, 1 bulan mungkin kurang dari 10, kalau sekarang hampir setiap bulan untuk kasus MDRO itu sudah di atas 10. Kemudian jamur, virus ya salah satu yang sudah kita atasi yang dulu menjadi momok, semua orang itu takut ya sampai depresi dan sebagainya adalah virus COVID-19. Kemudian ada parasit dan sebagainya. Nah, agen ini kapan bisa menularkan? Apabila dia ada tempat untuk berkembang biak yang dinamakan reservoir. Ya. Reservoir itu bisa dari manusia, bisa dari lingkungan, kemudian bisa dari peralatan, kemudian bisa dari udara, kemudian bisa dari air, bahkan bisa dari obat-obatan. Jadi obat-obatan yang sudah terbuka, tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya agen infeksi. Kemudian setelah dia berkembang biak dengan subur di dalam suatu wadah, dia akan keluar. Nah, jadi cara keluarnya pun ini bisa menjadi mata rantai infeksi yang kita harus putus. Ya, tempat keluar dari infeksi ini bisa dari saluran mukosa ya, kemudian saluran pernafasan. Kalau saluran mukosa mungkin bisa dari hidung, kemudian saluran nafas juga dari hidung ya. Dari kulit yang tidak utuh, itu bisa menjadi tempat keluarnya kuman. Atau dari sekresi, ekskresi ya. Kalau sekresi dari lendir-lendir, kalau ekskresi misalnya dari cairan tubuh, urin ya, kemudian darah, dan sebagainya. Kemudian cara menular ya. Cara menularnya ini tadi sudah disinggung ya dari Bu Nurul yang di kewaspadaan transmisi, yaitu bisa dari kontak, dari udara, ataupun dari droplet. Kalau kontak dibedakan menjadi 2, kontak langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung berarti ada sentuhan langsung dari kulit ke kulit. Sedangkan kalau yang tidak langsung itu bisa melalui perantara. Misalnya kayak saya diberi uang 100.000, senang banget ya. Seneng nggak kalau lihat uang 100.000? Kalau saya lebih senang kalau dikasih, kalau cuma lihat nggak senang. Ya, kemudian ternyata uang itu sudah dipegang oleh orang yang mungkin non sewunya ya, kalau bahasa Banyumas itu habis ngupil atau ngeteh atau ngopok ya bahasa trennya. Dia nggak cuci tangan, ya padahal dia sedang sakit, influenza, atau mungkin otitis media, ya. Nah, ternyata kotorannya itu menempel di uang. Nah, uang itu kita pegang, kita lupa langsung ucek-ucek mata, ya. Nah, yang akhirnya terjadi infeksi pada mata kita. Itu salah satu dari rantai infeksi dari cara penularannya. Kemudian tempat masuknya kuman dan tempat keluarnya kuman itu juga sama. Nah, ini akan sangat mudah terjadi infeksi kalau kuman tersebut terkena atau mengenai penjamu yang rentan. Penjamu yang rentan apa? Pasien-pasien yang mengalami imunokompromis. Contohnya adalah
pasien yang pasca bedah, pasien yang luka bakar serius, kemudian pasien-pasien yang menderita penyakit kronis, misalnya diabetes mellitus, kemudian apalagi TB ya, itu kan daya tahan tubuhnya rentan, sehingga sangat rentan untuk terjadi infeksi. Dan umur muda di sini adalah anak-anak ya. Jadi beberapa rumah sakit itu menerapkan kebijakan membatasi anak-anak untuk berkunjung ke rumah sakit, kecuali kalau dia memang berobat atau melakukan pemeriksaan tertentu. Nah, untuk rumah sakit Banyumas kayaknya sekarang sudah bebas apa ya? Coba saya tanya Bapak Ibu, di ruangan kira-kira sering menemukan nggak kalau pas jam besuk atau jam kunjung itu melihat anak-anak kecil pada masuk ke ruangan Bapak Ibu? Atau sudah disortir dari bagian depan bahwa oh anak usia sekian tahun tidak diperkenankan untuk Mbak masuk. Lani, Iya. di IMP itu banyak anak-anak pada masuk loh Mbak Lani. IMP itu kayak tempat yang bebas banget buat keluar masuk itu. Mungkin karena Oh, di sana itu kan terbuka banget ya, bisa langsung masuk. Tuh anak-anak sering banget, anak-anak kecil-kecil itu 6 tahun, 7 tahun. Katanya sih karena di rumah nggak ada yang menjaga, alasan bermacam-macam lah. nggih, nggih. Iya ya, fenomenanya kayaknya sekarang semakin ini ya. Kita sering temukan anak-anak bahkan bayi ya yang belum bisa jalan itu juga pada besuk. Besuknya kadang-kadang ke ruang seruni ya yang sangat berisiko tinggi. Jadi kami memang sudah membahasnya bersama Bapak Ketua dan anggota PPI untuk menertibkan kembali ya anak-anak usia berapa sih yang boleh atau diperkenankan untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit. Memang kendala di rumah sakit kita ini kayaknya pintu masuknya itu nggak ada Pak ya. Jadi dari parkiran kalau yang IMP itu langsung geblas masuk ke ruang IMP. Kemudian kalau yang ke instalasi yang ke juga langsung geblas masuk. Cuman bedanya kalau di Yankeswa itu sudah ada pintu yang berkode ya, jadi tidak semua orang bisa masuk. Kemudian mana yang ruang terbuka seruni, itu padahal ruang zona merah yang sangat infeksius tinggi, di mana pengunjungnya itu wajib menggunakan masker. Tetapi karena sebelahnya itu adalah area parkir, sehingga akhirnya banyak digunakan untuk lalu lalang para pengunjung. Nah, padahal di situ ada anak-anak pada berlari-lari masuk kamar satu ke kamar yang lain ini memang sangat resiko tinggi. Jadi kita memang berharap sekali nanti Komite PPI bisa berkoordinasi mungkin dari tim HPK ya, karena ada informasi kalau di HPK itu mengedepankan hak ya. Jadi tidak ada diskriminasi, tapi kita lihat masing-masing referensinya. Kalau PPI referensinya adalah untuk melindungi, tidak hanya melindungi petugas, pasien, tapi juga melindungi pengunjung supaya saat mereka tujuannya baik untuk mendoakan keluarganya sedang sakit, tetapi pulangnya diharap itu tidak terkena infeksi. Nah, jadi kita ada dua sisi yang mungkin perlu disinkronisasi atau disamakan persepsinya sehingga nanti untuk pembatasan anak-anak yang berkunjung ke rumah sakit itu bisa kita kesepakati bersama. Nah, ini definisi dari APD. APD, alat pelindung diri, adalah perlengkapan yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan mikroorganisme penyebab infeksi. Ini dari OSA ya pengertiannya. Nah, yang dimaksud tenaga kesehatan di sini itu yang seperti tertuang di PMK yang terbaru ya. PMK-nya nomor berapa? Saya sendiri lupa kalau yang tenaga kesehatan. Tapi kalau yang dimaksud di PMK 27 tahun 2017 tentang PPI, ini tidak hanya tenaga kesehatan, tapi semua petugas yang ada di rumah sakit itu wajib mematuhi tentang penggunaan APD. Jadi bisa dari petugas administrasi ya, yang mungkin bukan kategori tenaga kesehatan, tapi dia bekerja di rumah sakit. Jadi penggunaan APD-nya pun harus sesuai dengan standar PPI. Nah, ini tujuan dari penggunaan APD ya. Apa sih gunanya kita menggunakan APD? Atau untuk menutupi wajah kita yang terlalu cantik? Atau menutupi wajahnya yang terlalu ganteng? Kayaknya kalau petugas RSUD Banyumas cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya.
Terutama saat-saat ini kan tanggal muda, jadi tampak berseri-seri. Ya kalau sudah tanggal tua jarang senyum, kalau tanggal muda senyumnya lebar, close up ya. Nah, tujuannya apa? Melindungi kulit ya dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta, kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien ke petugas atau sebaliknya ya. Jadi bisa saja dari petugas ke pasien. Karena tidak menutup kemungkinan pasien yang tadinya masuk tidak infeksi, kita kasih bonus infeksi. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan APD. Nah, tadi saya sudah mendengar juga ya, Bu Nurul sudah menyampaikan bahwa prinsip penggunaan APD itu apa saja. Di sini ada 4. Yang satu adalah benar indikasi penggunaannya. Jadi diharapkan teman-teman kalau sudah menggunakan sarung tangan, sedang melaksanakan tindakan, apalagi kayak Mbak Nana ya, misalnya sedang menolong persalinan, lupa misalkan ya, lupa sepetnya ketinggalan. Nah, padahal sarung tangannya Mbak Nana mungkin sudah terkontaminasi cairan tubuh, apakah air ketuban, atau mungkin darah, itu sebaiknya tidak mencari sepet sendiri, tapi bisa minta pertolongan ke temannya untuk mengambilkan sepet. Karena apa? Sarung tangannya sudah terkontaminasi saat digunakan untuk mungkin membuka lemari, membuka gorden dan sebagainya, itu akan meninggalkan mikroorganisme di lingkungan atau permukaan. Kemudian ya, berikutnya adalah benar cara penggunaannya. Ya, tadi sudah disampaikan Mbak Nurul, mungkin saya nggak akan membahas lagi benar cara pelepasannya dan benar cara pengelolaannya. Jadi ini dibedakan antara yang disposable dan yang ini bisa di-reuse ya. Nah, ini indikasi dari penggunaan APD. Tadi sudah disampaikan, prinsipnya harus kita bisa mengukur kapan kita akan terkena cairan tubuh, cairan darah, atau patogen. Nah, ini jenis-jenis APD ya, kita sudah familiar ya. Nah, untuk sarung tangan ada sarung tangan medis, ada sarung tangan steril, ada sarung tangan rumah tangga. Kalau sarung tangan rumah tangga mungkin sering digunakan di bagian gizi ya yang terbuat dari kain atau di IPSRS untuk membentengi mungkin agar tidak terkena sengatan listrik dan sebagainya. Kalau masker pelindung itu bukan masker bengkoang atau masker lumpur ya. Ini masker yang untuk melindungi saluran pernafasan kita yaitu mulut dan hidung. Ya, bisa menggunakan masker bedah, masker N95. Kalau masker N95 itu digunakan di ruang air conditioned. Itu wajib ya. Apalagi saat melakukan pemeriksaan kepada pasien TB. Nah, ini langkah-langkah penggunaan APD ya. Langkah-langkahnya itu wajib dimulai dari kebersihan tangan. Setelah melakukan kebersihan tangan, gunakan sepatu. Setelah menggunakan sepatu, kita lakukan kebersihan tangan dulu. Jadi ada 2 kali kebersihan tangan ya. Sebelum pakai sepatu, setelah menggunakan sepatu. Setelah itu, gunakan apron. Apron itu kayak celemek. Kemudian masker, goggle, topi. Ini kalau yang kita menggunakan APD lengkap ya, misalnya mau menolong persalinan, baru gaun. Kalau dulu kita sosialisasinya adalah gaun dulu baru apron ya. Tapi untuk referensi yang sekarang adalah apronnya dulu, gaunnya yang di luar. Kenapa? Apabila terkena cairan tubuh, itu cairan tubuh atau darahnya itu tidak langsung menetes, tapi keserap oleh gaun. Karena gaun terbuat dari bahan kain yang menyerap. Tetapi nggak usah khawatir, karena apa? Di dalam, di balik gaun itu ada apron, sehingga tidak langsung mengenai kulit kita atau mengenai pakaian kita. Nah, setelah lengkap, kita cuci tangan. Prinsipnya, kalau penggunaan APD lengkap, yang terakhir digunakan adalah handscoon atau sarung tangan. Tetapi saat pelepasan, prinsipnya adalah yang dilepas dulu adalah handscoon atau sarung tangan. Jadi kebalikannya ya, kalau penggunaan adalah handscoon dipakai terakhir, tapi kalau pelepasan handscoon dilepas yang paling pertama. Ini urutannya ya, nanti kita lihat di videonya. Nanti akan di-share. Nah, kita akan melihat video.
Ya, ini akan diminta tolong ya Mas Tri untuk videonya. Ya, coba. Ini yang warna oranye ini bakterinya ya. Ya, gimana Bapak Ibu setelah melihat video tadi? Masih adakah yang sering melakukan hal seperti di video? Jadi kita masih menggunakan handscoon, ibaratnya itu banyak darah dan sebagainya itu tangannya kemana-mana. Nah, mulai hari ini, yuk kita mulai patuh menggunakan APD ya. Kalau kita sudah menggunakan APD dan sudah melakukan terkontaminasi ya, jangan sampai menyentuh barang-barang yang ada di sekitar kita. Untuk selanjutnya video yang berikutnya, yaitu cara menggunakan APD. Video ini kita ambil ya, kita sesuaikan dengan yang tertera di PMK 27 tahun 2017 dan juga CDC, Central of Disease ya, atau Komite PPI untuk internasional. Nah, ini beberapa peralatan yang digunakan. Ini adalah tutorial penggunaan APD secara lengkap. Ini apabila kita memang keseimbangan badannya sudah mulai terganggu, boleh ya menggunakan APD sepatunya sambil duduk. Jadi di ruang APD itu disiapkan kursi ya. Untuk akreditasi ke depan diharapkan semua ruang itu menyiapkan ya tempat untuk penyimpanan APD dan tempat pelepasan APD. Kalau pelepasan APD biasanya tempatnya di belakang ya, di jalur di area kotor. Kalau yang penyimpanan APD itu tempatnya di area bersih. Ya, sebenarnya kalau mau menggunakan APD ini, kalau masker ya, area yang dalam yang akan menempel dengan mulut kita dan hidung kita sebaiknya jangan tersentuh dulu, walaupun tangan kita sudah bersih, tapi untuk antisipasi ya pastikan penggunaannya sudah rapat. Kalau N95 berarti lakukan fit test ya, jadi untuk mengukur tekanan negatif dan tekanan positif dari masker N95 yang kita pakai.
Nah, selanjutnya kita pakai Google atau bisa pakai face shield atau perisai wajah. Ini kalau yang DC-DC, kalau kita sudah menggunakan kerudung, itu diperbolehkan tidak menggunakan head cap, karena untuk rambut kita sudah terlindungi oleh kerudung yang sudah kita gunakan. Nah, ini untuk teman-teman ya, mohon maaf ya videonya. Jadi kalau saat kita menggunakan gaun, sebaiknya jangan ketap-ketap sih bahasa itunya apa ya, dikibas-kibas ya, jangan dikibas-kibas karena akan menimbulkan aerosol, mungkin di sekitar kita banyak debu sehingga akan memicu untuk debu bertebangan. Jadi langsung dipakai aja, nggak usah dikibas-kibaskan. Nah, ini sebelum menggunakan sarung tangan, pastikan kita sudah melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah video pelepasan. Ini pelepasan APD. Nah, tadi prinsipnya yang dilepas pertama adalah sarung tangan. Kalau tadi penggunaan APD yang digunakan terakhir adalah sarung tangan. Kalau pelepasan ini yang dilepas pertama adalah sarung tangan. Jadi adalah APD yang paling banyak terkontaminasi itu yang dilepas terlebih dahulu. Ya, perhatikan jangan sampai kulit dari telapak tangan kita tersentuh oleh sisa bahan infeksius yang mungkin tertinggal di handphone. Ya, saat melepas gaun, yang dipegang adalah talinya. Hindari kontak dengan area bagian depan untuk meminimalkan risiko transmisi infeksi. Kemudian digulung pelan-pelan, masukkan ke kantong warna kuning. Ini kemudian apron, ya, sama ya, dirapikan supaya tidak menyuntai keluar dari wadahnya dan dipilah. Ya. Setelah melepas apron, lakukan kebersihan tangan. Kemudian lepas Google. Head cap, tutup kepala. Kemudian Google atau perisai wajah. Ini dikumpulkannya adalah di tempat atau wadah khusus untuk yang reuse yang bisa digunakan kembali. Kalau yang masker itu dibuang ke tempat sampah warna kuning ya, karena tidak di reuse, tapi langsung dibuang satu kali pakai. Ini sama untuk pelepasan sepatu. Kalau kita berisiko terjatuh, kalau di video kan tetap berdiri tanpa menyentuh ya. Nanti boleh menyentuh, tapi kita bisa sambil duduk untuk menghindari terjatuh. Terutama yang kayak saya ya, usianya itu sudah presenilis masuk usia tua, itu keseimbangannya kadang berkurang, itu sambil duduk. Nah, terakhir lakukan kebersihan tangan. Kemudian bereskan peralatan. Demikian dari saya ya, sebagai kesimpulannya ya, saya stop share dulu untuk videonya. Sebagai kesimpulannya, nah ini ya, bahwa APD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi. Penggunaan yang benar dapat menurunkan risiko penularan penyakit infeksi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan APD merupakan perlindungan utama terhadap infeksius ya. Dan tentunya ini bukan satu-satunya.
ada kebersihan tangan atau 11 kewaspadaan standar. Tapi APD ini salah satu perlindungan utamanya. Kemudian kepatuhan akan menentukan keberhasilan dari PPI. Dan yang paling utama juga adalah tujuan penggunaan APD untuk meningkatkan keselamatan pasien, melindungi tenaga kesehatan, dan pengunjung yang ada di lingkungan rumah sakit. Dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama atau patient safety. Demikian dari saya, mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mantun Ibu Nani. Baik, Sama-sama. terima kasih atas penyampaian pemaparannya dari Bu Lani. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Silakan tulis di kolom chat atau menyalakan kameranya. Tidak ada yang bertanya ya? Ya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan saja untuk materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Bu Ida Nursetia mengenai pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Baik, untuk Bu Ida Nursetia, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waktu saya 20 menit tepat ini ya. Ya, teman-teman yang baik hati, yang berbahagia pagi hari ini, dari PPI memberikan saya tugas untuk menyampaikan tentang pengelolaan peralatan perawatan pasien. Sudah terbaca? Oke, sudah ya. Ya, pantun dulu. Membeli koin di toko Asia. Kain katun lembut. Sebentar, tutup. Kain katun lembut seratnya. Masuk jaringan tubuh dan vaskuler manusia. Alat kritikal wajib sterilisasi prosesnya. Oke. Ini nanti kita akan, perkenalan dulu. Sedikit tentang saya. Mungkin untuk teman-teman yang baru, belum tidak banyak mengenal saya karena sudah nyungsep di ruang ISS. Saya perawat. Ini sedikit dari latar belakang saya. Dulu saya di PPI, saya IPCN, makanya untuk pelatihannya cukup lengkap sebenarnya. Tapi ada tugas lain dari rumah sakit untuk menempatkan saya di instalasi sterilisasi sentral.
Yang sekarang ISS itu dibagi dua, yaitu Binatu dan sterilisasi sentral itu sudah punya kaki sendiri-sendiri. Atasannya pun berbeda. Pembelajaran kita secara umum bertujuan mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan pengelolaan peralatan perawatan pasien. Secara khusus, nanti peserta mampu menjelaskan kriteria scaffolding, mengelola peralatan kritikal, mengelola peralatan semi-kritikal, mengelola peralatan non-kritikal, dan peran masing-masing staf. Nah, latar belakangnya. Kenapa ini penting bagi semua pegawai? Tidak hanya nakes, tidak hanya dokter, perawat, tapi juga administrasi juga wajib memahami ini dan melaksanakannya. Ya, ini dasar dari perundang-undangannya, dari Peraturan Menteri Kesehatan tadi sudah disampaikan di awal ya, nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Bahwa rumah sakit adalah area dengan resiko tinggi penyebaran infeksi, ya, dan pemrosesan alat medis dan peralatan perawatan pasien menjadi salah satu jalur utama penularan patogen, ya, menjadi salah satu, dan ketika pengelolanya tidak benar atau salah, ini dampaknya sangat besar terhadap penularan patogen. Dan seluruh staf wajib memahami standar ini demi menjaga mutu pelayanan rumah sakit. Rantai penularan infeksi saya yakin di depan sudah disampaikan, ya Bu Nurul. Saya tidak akan menjabarkan lagi. Kemudian ini alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Jadi semua harus dilakukan pre-cleaning. Setelah alat dipakai, semua wajib pre-cleaning. Ya, pre-cleaning itu ada di pengguna setelah menggunakan peralatan itu. Kemudian dilakukan pembersihan, kemudian dipilah mana yang harus sterilisasi, mana yang harus desinfeksi. Dan infeksi sendiri ada dua teknik, yaitu desinfeksi tingkat tinggi dan desinfeksi tingkat rendah. Ya, nanti secara detailnya akan kita pelajari bersama-sama. DTT sendiri ada dua jenis, direbus dan kimia. Cuma kalau direbus kita sudah nggak pernah pakai ya, kita pakainya kimia. Setelah selesai baru dibersihkan dengan air steril dan dikeringkan. Itu alur secara umum. Kita akan belajar tentang klasifikasi scaffolding. Ada 3 jenis klasifikasi. Yang pertama akan saya bahas adalah alat kritikal. Alat kritikal adalah alat yang masuk ke dalam jaringan steril, rongga tubuh, atau sistem pembuluh darah. Dan ini mutlak harus steril, ya, sampai endospora harus mati. Ada 2 jenis yang kita pakai di RSUD Banyumas, menggunakan autoclave, itu dengan suhu tinggi, ya, dan kita menggunakan plasma. Kalau yang IO kita belum punya, menggunakan plasma dengan suhu rendah H2O2. Penggunaan bahan kimianya adalah H2O2. Jadi jangan dibayangkan bahwa sterilisasi suhu rendah itu suhunya minus 100 derajat, rendah banget ya, itu enggak. Tapi ini menggunakan suhunya tetap 50 derajat, tapi menggunakan bahan kimia yang dikemas di dalam mesin itu menjadi pembunuh bakteri atau endospora itu dengan H2O2 ini. Kalau autoclave jelas suhu tinggi ya. Ini contoh alat kritikal ya, masuk ke pembuluh darah. Oke, ada alat operasi, alat pemasangan CVL, pemasangan mungkin ini alat-alat di IBS gitu ya. Itu semua termasuk alat kritikal. Nah, tulisan merah nih. Alur wajib searah untuk menghindari kontaminasi silang. Ya. Bahwa langkah pengelolaan alat kritikal itu ketika sudah dipakai wajib
pre-cleaning. Pre-cleaning pembersihan awal di unit, ya. Jadi yang dimaksud apa? Misalnya masih ada darah-darah yang menggumpal-gumpal, yaitu instrumen itu dibersihkan dulu, dilap dulu dengan sisa kasa mungkin atau apa gitu ya. Kemudian dikemas untuk dikirim ke CSSD. Nanti di CSSD diulang pre-cleaningnya dengan perendaman enzimatik. Kemudian dilakukan cleaning, pencucian total di unit sterilisasi, dan dipilah lagi desinfeksi atau sterilisasi sesuai klasifikasi Spalding di unit sterilisasi. Bahwa ini harus steril, ya, sehingga ini mutlak untuk alat-alat yang kritikal. Memang ada desinfeksi, cuma memang untuk jenis-jenis alat yang tidak bisa suhu tinggi maupun suhu rendah, maka dilakukan DTT. Kemudian pre-cleaning prinsipnya gunakan APD lengkap, ya. Wajib ini tadi sudah diajarkan, cuma menggunakan handscoon-nya adalah handscoon rumah tangga. Ya, handscoon rumah tangga. Karena kalau mau ngurusi bahan kimia menggunakan handscoon medical itu sangat tipis ya, tidak pas untuk mengelola bahan kimia. Kemudian enzimatik dicampurkan 5 cc per 1 liter air hangat suam, kemudian atau disesuaikan dengan produk dari cairan tersebut. Kemudian bongkar instrumen, buka kunci-kuncinya, klem-klemnya gitu ya. Kemudian bongkar bagian-bagian instrumen, sehingga dia nanti terpapar semuanya pada saat perendaman. Perendaman sesuai dengan produk itu 10-15 menit. Kemudian pencucian, penyikatan itu ada di permukaan air, sehingga kita perlu hati-hati. Nggak boleh mencuci kayak mencuci apa jenis kain gitu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari aerosol ketika kita mencuci di dalam air tersebut, air rendaman itu. Enzimatik, kenapa kita sekarang menggunakan enzimatik? Ya, karena memang enzimatik itu lebih pH-nya lebih netral, sehingga sangat aman untuk pengelolaan instrumen selanjutnya. Enzimatik itu menghancurkan biofilm, jadi dia bisa menembus lapisan pelindung bakteri dan langsung bisa menghancurkan. Spesifikasi memecah kotorannya itu, biofilmnya itu terhadap enzim protease, lipase, amilase. Ya, sehingga harapannya biofilm itu nanti ketika terpapar dengan enzimatik, dia langsung hancur. Kemudian, langkah paling krusial di saat pembersihan itu bertujuan mengangkat darah, cairan tubuh, dan kotoran fisik. Tanpa pembersihan yang baik, kuman akan terlindung oleh lapisan protein darah sehingga proses sterilisasi gagal. Dulu pernah ada dilaporkan ke saya, Mbak, habis di DTT ini kok malah warna instrumennya jadi pink. Nah, ini juga bagian dari proses tahap pencucian yang kemungkinan kurang maksimal. Setelah perendaman selesai, maka dilakukan penyikatan lembut, tadi saya sudah sampaikan ya, di dalam air, sehingga tidak terjadi aerosol. Setelah selesai nanti dibilas, ya, diangkat instrumennya, dibilas dengan air mengalir hingga bersih. Dikeringkan sebelum dikirim ke ruang pemrosesan berikutnya. Jadi kita juga punya mesin pengering instrumen sehingga lebih mudah di sana di dalam proses pengeringannya. Tidak usah ngelap-ngelap lagi satu-satu. Oke, sterilisasi. Sekali lagi, alur wajib searah untuk menghindari kontaminasi silang. Sterilisasi adalah proses menghancurkan total seluruh bentuk mikroorganisme, termasuk spora bakteri yang sangat resisten. Nah, ini sekali lagi bahwa
Untuk kategori kritikal wajib dilakukan. Metode sterilisasi, tadi saya sudah sampaikan, ada sterilisasi suhu tinggi, ya. Kita pakai yang steam sterilization, autoclave dengan sterilisasi uap. Cara kerjanya itu nanti uap air jernih di bawah tekanan tinggi untuk mendenaturasi protein mikroRNA. Artinya di sana ada proses selain paparan waktu untuk 121 derajat itu paparannya hanya 15-30 menit. Tapi ada proses di mana diawali dengan naiknya suhu, kemudian paparan, dan ada proses pendinginan. Sehingga kurang lebihnya itu 45-60 menit. Dengan suhu, kita juga bisa mesinnya 132-134. Cuma untuk kebutuhan yang sito. Paparannya memang 3-4 menit. Tapi tetap harus ada proses depan, awal, dan proses akhir. Yang di steril itu biasanya adalah klem, pinset, itu ya bahan-bahan berbahan berbahan stainless atau besi gitu, itu bisa masuk ke autoclave. Linen juga bisa masuk. Nah, kalau waktu siklus termasuk cepat daripada suhu rendah, tapi suhu rendah yang etil oksid. Kalau yang plasma juga sebenarnya cepat juga. Dan tidak beracun, ya. Beberapa bahan kaca memang bisa masuk suhu tinggi, tapi sangat hati-hati karena biasanya bahan kaca itu nanti akhirnya jadi buram ketika masuk ke sterilisasi suhu tinggi. Nah, suhu rendah itu kita ada kimia dan gas, ya, kita pakainya H2O2. Cara kerjanya menggunakan uap hidrogen peroksida yang diubah menjadi kondisi plasma dengan gelombang radio atau mikro. Suhu standarnya 50 derajat, 15-30 menit paparannya. Ya. Tapi untuk mengawali dan mengakhiri membersihkan instrumen itu dari paparan bahan kimianya itu juga cukup lama, sehingga 15-30 menit itu hanya paparannya saja. Kemudian yang biasa di sterilisasi suhu rendah itu ada kabel kamera endoskopi, bor listrik bedah gitu ya. Dan instrumen berlapis nilon itu biasanya kita lakukan sterilisasi suhu rendah. Kelebihan dari plasma ini tidak beracun, aman bagi lingkungan. Tidak memerlukan waktu aerasi yang lama sehingga perputaran alat lebih cepat. Beda dengan yang etil oksid atau IO. IO itu prosesnya paparannya sekitar 2-3 jam, tapi proses aerasi pembersihannya itu lama sekali. Dan proses selesai dari awal sampai selesai bisa sampai 8 jam. Dan bahan kimianya itu beresiko, gasnya itu sangat beresiko bagi kesehatan. Kemudian monitoring dan evaluasi. Sterilisasi tidak boleh hanya diasumsikan berhasil, ya. Gila kayaknya wis steril loh, tidak boleh. Tapi harus dilakukan pemantauan berkala. Beberapa pemantauan yang digunakan di RSUD Banyumas ada indikator mekanik, indikator kimiawi, indikator biologi. Ya. Jadi indikator mekanik itu yang ada di mesin itu keluar ini berhasil, ini grafiknya gitu ya. Itu laporan yang keluar dari mesin berupa kertas itu bisa memberikan gambaran bahwa mesin ini bisa menyeteril dengan baik. Indikator kimia kita menggunakan beberapa stick, beberapa jenis yang nanti ditunjukkan dengan perubahan warna sebelum digunakan dan sesudah digunakan. Indikator biologi ini bentuknya yang ini bawah ya,
yang seperti ini, menguji kemampuan mesin membunuh spora bakteri yang hidup. Jadi ini bakteri hidup teman-teman ketika belum masuk ke eh, ke mesin. Tapi setelah masuk mesin, dia akan berproses dan nanti akan dilihat apakah kuman ini mati atau tidak. Ini pemantauan yang tidak boleh tidak ada. Artinya ini wajib ada di rumah sakit, di unit sterilisasi. Ini cukup mahal. Ya, untuk indikator biologis satu saja ini kurang lebihnya sekitar 80.000. Kita tidak menguji setiap hari, tapi seminggu sekali. Nah, kalau untuk indikator bodik ini yang kanan bawah itu untuk memastikan bahwa mesin kita itu tekanannya memang masih baik, ya. Oke, nah kita masuk kedua yaitu alat semikritikal. Alat semikritikal itu alat yang bersentuhan dengan membran mukosa yang utuh atau kulit yang tidak utuh. Ya, ingat membran mukosa utuh atau kulit yang tidak utuh, tapi tidak utuhnya hanya luka lecet, gitu ya. Bukan tidak utuh karena sampai keluar darah, berdarah-darah itu tidak, tapi kulit yang tidak utuh sebatas laserasi atau lecet saja. Perlakuannya dengan desinfeksi tingkat tinggi atau DTT. Ya, kalau kita menggunakan DTT-nya yang ada di RSUD Banyumas itu DTT dengan kimia. Ini contoh alat semikritikal ya, itu bisa di endoskopi, rektal termometer, blade untuk membuka jalan nafas atau alat-alat ventilator gitu ya, sirkuit itu masuk kategorinya semikritikal. Nah, sama secara prinsip bahwa langkah pengelolaannya adalah pre-cleaning, rendam dengan enzimatik 10-15 menit di unit sterilisasi. Pre-cleaningnya itu tetap harus dilakukan pembersihan awal di unit. Perendamannya nanti boleh di unit sterilisasi. Kemudian cleaning dan lakukan DTT sesuai jenis bahannya. Ya. Ada beberapa jenis bahan yang memang bisa masuk ke sterilisasi suhu rendah. Tapi ada juga bahan-bahan yang memang tidak bisa sterilisasi suhu rendah, akhirnya masuk ke DTT kimia. Contoh ya. Spekulum. Spekulum itu bahan dari stainless. Dia kan logam. Itu bisa masuk ke sterilisasi suhu tinggi. Ngapain harus dengan kimia? Ya. Sehingga kita kemas itu menjadi steril sekalian. Contohnya seperti itu. Kemudian metode desinfeksi tingkat tinggi sendiri kita pakainya yang kimiawi. 4 menit lagi. Oke. Kimiawi itu bahan dasarnya ini ya. Kita sudah disediakan dari farmasi, dari apotek, glutarol dari 2% dan lain-lain. Perendaman 10-15 menit sesuai petunjuk kesediaan dari pabrikan. Kemudian aturan emas pelaksanaan DTT, alat harus bersih total, keringkan sebelum direndam. Ya. Artinya setelah dicuci, di enzimatik, direndam enzimatik, maka harus dibilas dan harus kering sebelum masuk ke cairan DTT. Ya, penyimpanannya sangat pendek, tidak ada pembungkus khusus. Sehingga tempatkanlah pada tempat yang steril dengan waktu terbatas. Waktu yang kita sepakati dan kita uji hanya 7 hari. Oke, yang ketiga adalah alat non-kritikal, alat yang hanya bersentuhan dengan kulit pasien yang utuh. Nah, ini fokus kebersihan rutin dan pembersihan permukaan. Jadi teman-teman, jangan terus menganggap bahwa alat-alat yang hanya menyentuh tubuh
kulit utuh pasien itu udahlah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi fokusnya adalah di kebersihan rutin dan pembersihan permukaan. Ini cukup dengan DTR atau S, desinfeksi tingkat rendah atau sedang. Ini contohnya ada kursi roda itu pun termasuk bagian yang harus di DTR, ya, non-critical. Kemudian jangan salah, ini bed panik gini ya. Ini memang hanya bersentuhan dengan kulit utuh ada di area pemasangan, tapi di dalamnya itu nanti habis ada feses, cairan tuh itu harus dikelola dan dibersihkan dengan maksimal dan didesinfeksi. Desinfeksinya dengan apa? Boleh dengan air sabun, dengan klorin, gitu ya, sesuai dari arahan PPI. Kemudian desinfeksi tingkat rendah, mungkin prosesnya ini nanti juga akan dibahas ya oleh teman-teman dari ISPL. Sudah masuk ya? Menghilangkan sebagian besar bakteri vegetatif berupa jamur, beberapa virus, tetapi tidak dapat membunuh spora bakteri maupun mikobakteri. Ya, DTR umumnya digunakan untuk benda-benda non-kritikal yang hanya menyentuh kulit. Ya, tadi saya sampaikan gambarannya sudah ada stetoskop, tensimeter, permukaan meja, ya. Mungkin lingkungan kerja di administrasi itu adalah bagian yang harus di DTR. Persiapannya APD, sarung tangan rumah tangga ini ya, apron kalau perlu, cairan bisa dengan alkohol 70%, klorin 0,5%, atau cairan umum yang dijual ya, yang isinya senyawa amonium kuartner ya, atau pembersih rumah tangga atau air sabun sekalipun juga bisa menjadi cairan desinfektan. Maaf, desinfektan kurang ya. Kemudian media usapnya bisa tisu, bisa mikrofiber kainnya ya, atau sejenisnya. Langkah-langkah DTR, gunakan APD sesuai SPO, pembersihan awal itu penting. Lap seka permukaan dengan air sabun atau deterjen untuk menghilangkan organik dan debu. Bilas dan keringkan. Jadi jangan hanya dilap dengan deterjen saja, tapi juga harus dibilas, dikering. Cuma memang harus ada paparannya dulu. Setelah dilap dengan misalnya alkohol atau deterjen, biarkan dulu paparan 1-5 menit, kemudian baru bilas keringkan. Ini gambarannya, ya. Metode usap, lap di semprot dulu basahi dengan alkohol 70% atau cairan DTR lainnya, baru nanti diusapkan, ya. Kalau untuk metode rendam ya kita buat cairannya dulu, klorin 0,5%, baru di alat-alat kecil bisa direndam di situ. Untuk metode pengepelan lebih jelasnya nanti dengan teman-teman ISPL ya. Cairan pembersihnya itu dilarutkan dulu, kemudian baru membersihkan permukaan luas. Langkah-langkah DTR yang lain tadi sudah saya sampaikan. Biarkan cairan tetap basah menempel di permukaan benda sekitar 1 hingga 10 menit bahkan nih. Kalau tadi saya 1-5 menit, ini 1-10 menit. Kemudian tujuannya apa? Agar benar-benar mati. Biarkan benda mengering dengan sendirinya di udara atau seka dengan tisu bersih setelah waktu kontak terpenuhi. Ya. Kemudian lepas APD dan tempatkan sesuai SPO. Nah, ini peran, maaf tambah 2 menit ya. Peran dokter dan perawat atau klinisi. Pastikan pemilihan alat kotor di titik penggunaan. Ya. Pastikan pemilahannya karena yang memilah adalah yang memakai alat. Contoh sederhana, kalau habis persalinan, itu ada linen kotor, ada instrumen. Di IBS ada linen kotor dan ada instrumen. Tolong itu dipilah betul, sehingga tidak ada instrumen masuk ke linen, atau tidak ada linen yang sering nih untuk steneng ke bawah ke CSSD gitu, sehingga tidak ada instrumen yang ke bawah ke linen. Ini sering terjadi.
Melakukan pre-cleaning awal agar kotoran organik tidak mengering. Nah, tujuannya itu tadi. Pre-cleaning awal dilakukan oleh di point of use. Ya paling ora ngelap sedidik ben darai atau stolselnya itu tidak kebawa ke perendaman. Selalu memeriksa indikator kesterilan. Nih teman-teman di BS, di ruangan-ruangan ya. Indikator kesterilan itu label-labelnya juga dilihat. Ada tip indikator ya sebelum menggunakan alat itu ke pasien. Biasanya yang dilihat hanya ED-nya ya. ED ini kindi ED ini. Wis ED. Nah, untuk para nakes lain, laboran, CSSD, radiografer, kesling ya, di staf sterilisasi menjalankan SOP sterilisasi dan kontrol kualitas secara ketat. Ya, untuk teman-teman di radiologi, di laborat, desinfeksi berkala pada mesin ronsen, pada kaset, ya, di laborat juga alat-alat periksa yang dipakai bergantian oleh pasien itu silahkan selalu wajib. Karena apa? DTR atau non kritikal itu apa ya? Sifatnya harus rutin dibersihkan, bukan hanya berkala sebulan sepisan gitu enggak, tapi harus rutin. Untuk teman-teman kesling memastikan penggunaan cairan desinfektan tepat untuk pembersihan permukaan. Dan juga tugas yang paling utama adalah memantau kebersihan secara rutin di keseluruhan wilayah RSUD Banyumas. Nah, untuk peran staf administrasi dan manajemen, mengapa bagian admin perlu tahu juga? Ya, ini karena admin juga punya area kerja meja, kursi, komputer gitu ya, yang sering menjadi sarang debu. Nah, PPI itu sering keliling ke bagian admin. Colek sana, colek sini ya, itu debunya tebal gitu. Kemudian untuk di pengadaan logistik, memastikan suplai cairan desinfektan dan APD tidak terputus. Mohon bantuannya ini. Untuk manajemen, dukungan anggaran pemeliharaan mesin sterilisasi dan mesin pengolahan air yang diperlukan demi keselamatan pasien. Kesimpulan, bahwa keberhasilan pencegahan infeksi atau PPI adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tim sterilisasi sentral saja. Bukan hanya kesling saja. Bukan hanya dokter saja, IPCN saja. Tapi tanggung jawab bersama. Penerapan klasifikasi Spalding yang disiplin menyelamatkan nyawa pasien dan melindungi keselamatan kerja kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Satu pantun, pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa membawa kantongnya. Kontak mukosa yang utuh silahkan. Semi kritikal cukup DTT namanya. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Farida. Baik, terima kasih untuk Bu Ida Nursetia atas pemaparan materi mengenai pembersihan desinfeksi dan sterilisasi. Mungkin untuk Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat atau menyalakan kamera. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya ya. Kita lanjut saja materi selanjutnya yaitu hand hygiene yang akan disampaikan oleh Bu Umiati, escape nurse. Baik, kepada Bu Umiati, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Farida, tapi bukan Farida Nurhan ya. Waktu saya berapa Mbak Farida? 20 ya? 20 menit. Berapa? Sekitar 20 menit. 20 menit ya, Ya. tapi ini ada request khusus katanya 5 menit saja.
Ya, eh, hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang kebersihan tangan ya. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pantun dulu ini ikut-ikutan Bu Ida. Ya, selamat pagi menjelang siang. Mari bersihkan telapak tangan. Kuman di jari langsung hilang, tubuh sehat bebas kuman. Ya, jadi hari ini kita acaranya adalah bersih-bersih tangan ya Mbak Mas semuanya, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar apa itu kebersihan tangan. Dan saya yakin semuanya sudah hafal ya, sudah pada pinter semua mengenai kebersihan tangan ya. Eh, karena halnya kebersihan tangan itu sesuatu yang setiap hari dilakukan, insya Allah semuanya bisa ya, kecuali yang tidak bisa gitu. Kalau saya ke IT nih, contohnya di sini Mas Yanang wis deg-degan, kayak mesti diperintahkan cuci tangan gitu. Ya, ya mesti pada Melayu kayak anak IPCN perintahkan kebersihan tangan gitu ya, karena di sini diwajibkan semua karyawan bisa ya atau mampu melakukan kebersihan tangan 6 langkah ya, bukan kebersihan tangan langkah 1000 gitu ya. Kon kon cuci tangan langsung pada Melayu gitu enggak ya. Jadi apa itu kebersihan tangan? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ingat kembali ya bahwa di tubuh kita itu ada yang namanya flora normal gitu ya, flora menetap atau flora residen, yaitu flora normal yang itu memang sudah ada di tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah flora tidak Itu kalau menetap buat atau ngambil hasil PA dalam gitu ya, kalau tidak yang kalau ngambil darah itu sana bilang ngambil hasil PA. ya itu siapa yang mengambil hasil PA bocor ini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah flora menetap atau transient flora ya. Jadi ini adalah flora yang sementara gitu. Jadi kalau ada yang suka Ibu ngendong, Surti suka ya, kemana-mana gitu ya. Ini namanya flora Ibu Surti ya. yang menetap gitu ya. Oke. Ada yang bocor ini Mas Yana. Iya, mungkin juga. Bentar ya. Gimana? Ibu Surti ya, Ibu Surti ya. Oh, ini kayak Oh ya, suaranya Mbak Diat apa ya? Suaranya Mbak Diat ini bocor sampai ke talasemi Mbak Diat. Yang mana? Ini. Ya, share screen. Stop dulu. sehat. Lanjut aja ya. Udah? Yang kamu tadi mau jadi bukan. Itu Surti apa? Surti berapa? Surti ya. Oh, aku mau kerja. Makanya. Hmm? Ada yang bocor. Diat Wardiati. Iya, Ya, nah, ya ada. Masih kelihatan apa enggak? Di sana. Masih kelihatan ya Mbak Farida? Slide saya masih terlihat? Masih? Oke, kita lanjut ya. Tadi ada psikomo lewat. Ya, kemudian ini Mas. Iya. Mana? Ini. Nih. Bukan. Mana ya? Nih. Bukan. Mana? Itu. Ya. Ya, kita lanjut. Maaf tadi ada trouble sedikit ya. Jadi pengertian dari kebersihan tangan atau hand hygiene adalah membersihkan tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir atau menggunakan hand rub ya. Jadi ada dua, yaitu menggunakan air dan sabun, jangan air saja atau sabun saja, tapi ini sepaket. Kemudian dengan menggunakan hand sanitizer atau cairan berbasis alkohol. Ya. Nah, tujuannya apa sih kita kebersihan tangan? Ya, yang jelas yang pertama supaya tangan bersih. Kemudian membebaskan tangan dari kuman dan mikroorganisme. Kemudian yang berikutnya menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh gitu ya. Oke, nah apa sih manfaatnya? Kenapa harus cuci tangan? Ya, karena di sini kebersihan tangan yang baik terbukti dapat menurunkan insiden infeksi. Karena kita tahu bahwa tangan adalah
sumber transmisi gitu ya, sumber transmisi yang sangat disukai kuman. Jadi kita kemana-mana pegang ini, pegang itu sebagai sumber transmisi. Oke. Nah, mengapa penting untuk mencuci tangan pakai sabun? Nah, ini tadi kan ada dua ya, pakai air mengalir dan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Jadi, kalau kita pakai sabun, ini terbukti efektif gitu ya untuk penularan virus gitu. Apa namanya? Untuk membunuh virus. Kemudian karena sabun kan mengandung zat ya untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang susah dibersihkan itu akan mudah larut. Nah, ini kemudian prinsip dari kebersihan tangan ya. Prinsipnya adalah bahwa petugas harus memahami 5 momen kebersihan tangan dan 6 langkah. Kemudian petugas mematuhi langkah-langkah kebersihan tangan secara berurutan dengan baik dan benar. Nah, kemudian tersedia juga gitu ya, tersedia sarana kebersihan tangan. Seperti misalnya ada sabun, ada sink ya atau wastafel, kemudian ada kerannya, ada tisunya, dan ada tempat sampahnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini petugas berkuku pendek. Nah, ada nggak yang kukunya masih panjang? Kemudian tidak menggunakan cat kuku, tidak menggunakan cincin. Nah, ini yang masih sering sekali ya, bahkan banyak yang masih menggunakan cincin. Jadi minta tolong, karena semua petugas di rumah sakit ini diwajibkan untuk melakukan kebersihan tangan, sebaiknya atau harus ya tidak menggunakan cincin gitu. Seperti yang tercantum di PMK nomor 27 tahun 2017 di halaman 18 di bagian tengah itu jelas-jelas disebutkan bahwa petugas tidak diperkenankan menggunakan cincin, tidak diperkenankan menggunakan kuku palsu, tidak diperkenankan menggunakan cat kuku yang mudah kembang lupas itu ya, karena di situ berdasarkan penelitian menjadi sarang koloni kuman gitu. Dan kemudian berdasarkan penelitian juga di sini dijumpai atau ditemukan bahwa kemungkinan ada koloni cincin itu kisaran 9 kali lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan cincin, seperti itu. Kemudian gunakan tisu sekali pakai untuk pengering tangan atau handuk sekali pakai bila tisu tidak tersedia. Nah, kemudian ini adalah fasilitas kebersihan tangan. Ini coba nanti di ruangan masing-masing dicek ya untuk sarana kebersihan tangannya. Yang pertama harus ada sink atau wastafel gitu ya, harus ada. Kemudian gunakan atau harus berkeran panjang, jangan yang puter gitu, karena diharapkan bisa dipakai dengan menggunakan siku. Kemudian ada sabun cair atau antiseptiknya dalam dispenser atau botol gitu ya. Kemudian ada pengering berupa tisu atau handuk sekali pakai. Kemudian ada tempat sampah gitu ya. Nah, ini nanti juga dicek di masing-masing apakah sudah sesuai atau malah sinknya atau wastafelnya isinya spon untuk cuci piring. Nah, kemudian ada lagi gelas, piring di situ ya. Nanti dicek lagi kalau misalnya ada ya mohon untuk disingkirkan. Nah, kemudian karena wastafel ini juga sebagai salah satu sumber koloni, jadi saya harapkan juga benar-benar perhatikan kebersihannya gitu ya. Oke. Nah, kapan kita harus cuci tangan? Ya, nih ada momennya. Insya Allah semuanya udah hafal ya, momen kebersihan tangan. Ya sudah, Mas Yanang sudah sudah menjawab, ini berarti mewakili untuk IT ya, bisa hafal semua. Ya, Mas Yanang, ada Mas Ferry juga di sini. Ya, jadi yang momen kebersihan tangan yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Ya, kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan cairan tubuh atau darah, nggak pakai pasien ya, karena setiap manusia punya cairan tubuh dan darah. Kemudian setelah kontak dengan pasien dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, ini urutannya. Nah, kemudian 6 langkahnya. 6 langkahnya sudah hafal semua ya dengan clue-nya. Ya, ada tepung, selaci, ibuku. Ya, yang pertama date.
telapak ya, menggosok kedua telapak tangan ya, sambil dibayangkan, sambil dihafalkan. Nanti ketika praktek di pit stop semuanya sudah hafal, semuanya sudah lulus, dapat sertifikat. Ya, apa cuma tujuannya dapat sertifikat dok ya? Ya, yang pertama adalah telapak tangan. Ya, menggosok kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua punggung, menggosok punggung tangan kiri dan tangan kanan karena tangan kita dua, kanan dan kiri. Ya, jadi menggosok punggung tangan. Yang ketiga adalah sela. Jadi menggosok sela-sela jari tangan. Yang keempat ya, kunci. Ya, jadi jari-jari tangan dikunci, kemudian digosok. Ya, kalau yang ini cukup satu kali saja, nggak usah bolak-balik. Kemudian yang kelima adalah ibu. Bukan ibu nih. Ya, ibu jari. Nah, menggosok ibu jari kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya ya, karena ibu jari tangan kita ada dua. Jadi tangan dan kiri, kanan dan kiri. Kemudian yang keenam, ujung jari atau kuku. Menggosok ujung kuku ya, ujung jari dengan arah memutar ke arah ibu jari ya, ke arah ibu jari. Ya, oke. Ini dihafalkan clue-nya ya. Kalau sudah hafal, sudah menjadi habit, insya Allah nggak usah ingat-ingat lagi, sudah otomatis gitu ya. Nah ini tadi jenis-jenis kebersihan tangan. Ada dua ya, kebersihan tangan menggunakan air mengalir dan sabun, kemudian menggunakan cairan berbasis alkohol. Ya, apa sih bedanya? Kan sama-sama cuci tangan gitu ya. Jadi bedanya kalau di waktu ya, kalau kebersihan tangan menggunakan air mengalir dan sabun itu waktunya 2 kali lipat daripada yang menggunakan cairan berbasis alkohol ya. Karena apa? Karena ada fase untuk membilas. Jadi kalau misalnya hand sanitizer 20-30 detik, ya 20-30 detik saja, jangan 20-30 jam, nanti seharian cuma cuci tangan gitu ya. Ya, kemudian kalau yang air mengalir berarti karena 2 kalinya berarti 40-60 detik. Nah, kemudian kalau misalnya tangan kita rasa tidak begitu kotor, nggak apa-apa pakai hand rub ya. Nah, kemudian kalau tangan kita sudah rasanya kotor, nggak nyaman, itu wajib menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian bila kita terkena cairan tubuh gitu ya, ini wajib hukumnya pakai air mengalir dan sabun. Jangan misalnya di VK nih menolong persalinan, tangannya kena darah, kita pakai hand sanitizer. Itu nggak benar ya. Jadi untuk yang terkena cairan tubuh atau darah ini wajib pakai air mengalir dan sabun. Oke. Nah, ini prinsip terkait cuci tangan pakai sabun ya, bahwa cuci tangan dengan air saja tidaklah cukup untuk mematikan kuman penyebab penyakit. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir adalah cara yang paling hemat biaya untuk melindungi kita dari penyakit menular. Nah, kemudian waktunya tadi sudah saya sampaikan 40-60 detik. Kemudian sarananya, ini sarana juga harus dipenuhi gitu ya. Ini caranya tadi yang tepung selaci ibuku gitu ya. Nih, nanti kita praktekkan pada saat pit stop. Oke. Nah, kemudian kalau yang berbasis alkohol ini gunakan alkohol minimal yang 60%. Ya. Kemudian kalau alkohol ini kekurangannya apa? Dia tidak menghilangkan semua jenis kuman, gitu ya. Kemudian kurang efektif juga pada tangan yang terlihat kotor atau berminyak. Oke. Nah, ini caranya. Jadi waktunya lebih singkat, 20-30 detik. Tuh. Ini caranya ya. Oke. Ya, siapa yang wajib melakukan kebersihan tangan atau hand hygiene? Jadi disebutkan di PMK bahwa setiap orang yang bekerja dan berada di fasilitas pelayanan kesehatan atau di rumah sakit ini wajib melakukan kebersihan tangan, gitu ya. Oke.
Nah, ini udah slide terakhir sesuai dengan request tadi nggak lama-lama ya, karena kebersihan tangan ini sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi dan tentunya dilakukan setiap hari gitu ya. Jadi kesimpulannya kebersihan tangan penting untuk memutus rantai infeksi ya dan wajib dilakukan oleh setiap orang yang bekerja dan berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada dua jenis kebersihan tangan, yaitu kebersihan tangan menggunakan air mengalir dan sabun, dan yang berikutnya adalah menggunakan cairan berbasis alkohol atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, ini kebersihan tangan harus menggunakan 6 langkah ya. Ini sesuai dengan WHO bahwa dengan 6 langkah ini diharapkan semua area yang apa namanya sebagai sumber koloni ini bisa tersentuh semua dengan gerakan 6 langkah kebersihan tangan dan selalu lakukan kebersihan dalam 5 momen gitu ya. Jadi tadi ada 5 momennya sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan cairan tubuh atau darah, kemudian setelah kontak dengan pasien, dan terakhir adalah setelah kontak dengan lingkungan pasien. Masih ada waktu Mbak Farida? Masih banyak ya? Oh ya 4 menit, berarti pas ya. Iya, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, ada bonus 4 menit. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya harapkan juga karena untuk kebersihan tangan ini yang paling berat adalah ketika nanti akreditasi surveyor itu pasti akan apa namanya mensurvei teman-teman di lapangan dan biasanya yang dipilih adalah yang bukan perawat gitu untuk melakukan kebersihan tangan. Contohnya kayak kemarin itu waktu survei tahun 2022 itu yang supaya kebersihan tangan praktek adalah cleaning service gitu ya. Kalau perawat insya Allah semuanya bisa kecuali yang tidak bisa gitu ya. Kemudian juga teman-teman admin saya harapkan juga bisa melakukan kebersihan tangan terutama pada saat audit ya. Saat audit saya harapkan nilainya nanti 100 semua karena di tahun kemarin juga untuk audit 6 langkah untuk yang di luar nakes ini masih nilainya kisaran di 70%. Oke. Jadi saya harapkan nanti terutama setelah pit stop semuanya paham tentang bagaimana cuci tangan 6 langkah gitu ya. IT juga ya, ini ya Mas Ferry, Mas Yana gitu ya. Ya semuanya harus siap, semuanya harus bisa melakukan kebersihan tangan karena ini adalah hal yang biasa dilakukan, kelihatan dan bisa dipelajari. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan Mbak Farida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Oke. Terima kasih. Dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk tulis di kolom chat atau menyalakan kamera. Baik, bila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu pembersihan dan desinfeksi permukaan yang akan disampaikan oleh Mbak Yus Kasius.
Baik, untuk Mbak Yuskasius, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator Mbak Farida atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuskasius. Pada sesi hari ini kita akan refreshing materi kembali mengenai pemahaman prosedur terkait pembersihan dan desinfeksi di lingkungan rumah sakit. Kenapa sih pembersihan dan desinfeksi permukaan itu penting? Yang pertama, rumah sakit berisiko terjadinya infeksi. Yang kedua, mikroorganisme dapat bertahan di permukaan hingga berhari-hari. Yang ketiga, permukaan lingkungan berperan dalam penularan tidak langsung. Yang keempat, desinfeksi permukaan adalah bagian penting dari program PPI. Definisi pembersihan dan desinfeksi. Banyak orang menganggap keduanya sama, padahal fungsinya berbeda. Pembersihan adalah menghilangkan kotoran fisik, debu, dan materi organik menggunakan air dan sabun. Langkah ini mengangkat kuman secara fisik tapi tidak membunuhnya. Sedangkan desinfeksi menggunakan bahan kimia untuk membunuh kuman pada permukaan. Langkah ini dilakukan setelah permukaan dibersihkan dari kotoran. Perbedaan pembersihan dan desinfeksi. Secara urutan, pembersihan itu adalah langkah awal yang harus dilakukan terlebih dahulu, sedangkan desinfeksi adalah langkah kedua setelah pembersihan. Bahan utama yang digunakan dalam pembersihan adalah air dan sabun, sedangkan pada desinfeksi adalah bahan kimia desinfektan. Untuk target pembersihan, kotoran fisik dan sebagian kuman, sedangkan desinfeksi mikroorganisme spesifik. Untuk hasil akhir pembersihan, permukaan terlihat bersih, sedangkan desinfeksi permukaan aman dari mikroorganisme. Tujuan dari pembersihan dan desinfeksi, yang pertama itu memutus rantai penularan penyakit. Yang kedua, mencegah infeksi, menurunkan jumlah mikroba, menghilangkan reservoir kuman, dan menjaga estetika dan higienitas. Ada 4 zona resiko rumah sakit. Yang pertama ada zona resiko rendah, area non-klinis. Area ini tidak digunakan untuk perawatan pasien secara langsung dan memiliki resiko penularan sangat minim. Contohnya seperti ruang administrasi, ruang pertemuan, perpustakaan, ruang tunggu umum, dan lain. Yang kedua ada zona resiko sedang, area klinis umum. Area ini digunakan untuk pelayanan pasien namun bukan pasien dengan penyakit menular, seperti ruang rawat inap biasa, poliklinik rawat jalan. Yang ketiga ada zona resiko tinggi atau area kritis, area yang menangani pasien dengan kondisi kritis, tindakan invasif seperti IGD, ICU, laboratorium, dan perina. Yang keempat ada zona resiko sangat tinggi, area isolasi dan bedah. Area dengan resiko kontaminasi kuman yang sangat tinggi dan area ini membutuhkan sterilitas yang mutlak, seperti ruang operasi dan ruang isolasi. Apa saja sih objek pembersihan dan desinfeksi permukaan? Yang pertama ada permukaan lingkungan sekitar pasien. Benda-benda ini harus didesinfeksi secara rutin karena paling sering disentuh oleh tangan pasien, petugas, atau pengunjung. Contohnya seperti tempat tidur, termasuk bed rail, papan kepala atau kaki tempat tidur, pengatur posisi tempat tidur, dan lainnya. Untuk furniture kamar seperti meja, kursi, lemari. Yang ketiga ada alat panggil seperti nurse call, remote, ataupun gagang telepon. Untuk fasilitas sanitasi seperti keran air, dudukan toilet, tombol siram atau flush, pegangan tangga yang ada di kamar mandi. Yang kedua ada peralatan medis non-kritikal. Peralatan yang menyentuh kulit utuh, bukan mukosa atau darah, dan digunakan bergantian antar pasien. Contohnya seperti alat pemeriksaan seperti stetoskop, manset tensimeter, termometer. Yang kedua ada alat bantu mobilitas seperti kursi roda, berangkar, dan tiang infus. Yang ketiga ada perangkat elektronik seperti monitor pasien, mesin EKG, alat USG, serta keyboard dan mouse komputer di ruang perawat.
Yang ketiga ada permukaan lingkungan umum. Permukaan luas yang jarang bersentuhan langsung dengan tangan tapi bisa menjadi reservoir kuman. Contohnya seperti lantai dan dinding, ini dibersihkan dengan metode pengepelan basah menggunakan desinfektan. Area publik seperti pegangan tangga serta kursi yang ada di ruang tunggu. Dan yang ketiga bisa juga dari sistem ventilasi atau unit AC. Prosedur khusus berdasarkan risiko. Ruang isolasi dan kamar operasi membutuhkan peralatan pembersihan dan cairan desinfektan yang tersendiri yang tidak boleh tercampur dengan ruangan lain untuk mencegah kontaminasi silang. Kontaminasi cairan tubuh. Jika permukaan terkena tumpahan darah atau cairan tubuh, gunakan larutan klorin dengan konsentrasi lebih tinggi yaitu 0,5% atau 5000 ppm. Terus apa saja sih jenis-jenis desinfektan? Pemilihan jenis desinfektan di rumah sakit sangat bergantung pada tingkat risiko area dan jenis material yang akan didesinfeksi. Yang pertama ada senyawa klorin atau natrium hipoklorit. Ini desinfektan umum yang seringkali kita pakai di rumah sakit. Mungkin lebih terkenalnya di kita tuh menggunakan merek Biclean. Klorin adalah desinfektan yang paling banyak digunakan di rumah sakit karena spektrumnya yang luas dan harganya cukup terjangkau. Penggunaan bisa pada lantai, dinding, dan permukaan keras di area umum. Untuk konsentrasi, untuk area permukaan umum atau datar itu bisa menggunakan 0,05%, sedangkan untuk kontaminasi tumpahan darah dan cairan tubuh itu 0,5%. Senyawa klorin ini bersifat korosif terhadap logam dan dapat memudarkan warna kain. Yang kedua ada alkohol, bisa etanol atau isopranol. Alkohol efektif membunuh bakteri, virus, dan jamur dengan cara mendenaturasi protein mikroba. Penggunaannya peralatan medis non-kritikal yang kecil seperti stetoskop, termometer, dan permukaan berbahan logam. Biasanya konsentrasinya di antara 60-90%, tapi paling umum digunakan di angka 70%. Alkohol ini cepat menguap dan mudah terbakar sehingga tidak cocok untuk permukaan yang luas. Ada senyawa amonium quaterner. Mungkin tadi ini sudah sedikit dibahas sama Bu Ida juga. Senyawa ini yang dipakai di rumah sakit itu menggunakan bahan aktif benzalkonium klorida. Mungkin kalau yang ada di ruangan lebih paham, mereknya itu adalah Metraclin atau Steriset yang kita gunakan. Nah, ini bisa digunakan pada lantai, perabot rumah sakit di area resiko rendah hingga tinggi. Keunggulannya ini tidak korosif, relatif aman bagi petugas, dan memiliki efek pembersihan yang baik. Untuk senyawa amonium quaterner ini tuh kurang efektif kepada beberapa jenis bakteri gram negatif jika tidak dikombinasikan dengan bahan lain. Selanjutnya ada hidrogen peroksida H2O2, cairan oksidator kuat yang efektif membunuh spektrum mikroba yang sangat luas. Penggunaannya digunakan dalam bentuk cair untuk permukaan dan melalui penguapan atau dry mist untuk sterilisasi ruangan. Konsentrasi umumnya digunakan pada kadar 3% sampai 10%. Selanjutnya ada senyawa fenolik atau karbol. Memiliki daya bunuh kuman yang kuat namun meninggalkan bau yang tajam. Penggunaannya membersihkan area yang terkontaminasi berat atau kotor. Untuk karbol tidak direkomendasikan untuk digunakan di ruang bayi atau NICU karena toksisitasnya terhadap kulit. Merek yang biasa kita pakai di rumah sakit itu adalah merek Wipol. Prosedur pembersihan dan desinfeksi permukaan. Yang pertama ada pembersihan dan keamanan petugas. Yang kedua langkah-langkah pembersihan fisik. Yang ketiga aplikasi desinfeksi. Yang keempat frekuensi dan ketentuan khusus. Dan yang kelima ada pasca prosedur. Yang pertama ada persiapan dan keamanan petugas. Petugas harus menggunakan APD lengkap,
seperti masker, sarung tangan, apron, dan sepatu boot. Untuk larutan desinfektan itu bebas dari keempat bahan yang tadi sesuai peruntukannya masing-masing. Di sini contohnya menggunakan larutan klorin, misalkan untuk ngepel ya 0,05, misalkan untuk ada noda darah atau cairan tubuh pasien, klorinnya menggunakan konsentrasi 0,5%. Atau untuk permukaan peralatan medis itu bisa menggunakan alkohol 70%. Karena masing-masing desinfektan itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, semuanya itu bisa digunakan tergantung ketepatan ruangan. Yang kedua, langkah-langkah pembersihan fisik. Lakukan pembersihan awal, gunakan air dan deterjen untuk mengangkat debu, noda, atau material organik. Gunakan kain bersih. Gunakan setidaknya 2 kain berbeda untuk satu area pasien, satu untuk pembersihan, satu untuk desinfeksi guna mencegah kontaminasi silang. Untuk langkah awal pembersihan ini sangat penting karena desinfektan tidak akan bekerja secara maksimal jika permukaan masih kotor secara fisik. Aplikasi desinfeksi, teknik pengelapan, usapkan kain yang sudah dibasahi desinfektan dengan gerakan boleh searah, kanan kiri atas bawah, atau menggunakan pola zigzag atau memutar dari tengah ke arah luar. Untuk waktu kontak, biarkan permukaan tetap basah oleh cairan desinfektan selama minimal 10 menit, agar kuman mati secara efektif sebelum dibiarkan kering. Untuk waktu kontak masing-masing bahan itu berbeda. Kisaran biasanya antara 1-10 menit, tapi kebanyakan itu untuk waktu 10 menit. Untuk penyemprotan di area luas, dapat menggunakan sprayer dengan jarak sekitar 20 cm dari permukaan. Frekuensi dan ketentuan khusus. Frekuensi rutin pembersihan dan desinfeksi di sekitar pasien dilakukan minimal 2 kali sehari atau setiap kali permukaan terlihat kotor. Desinfeksi terminal dilakukan secara menyeluruh saat pasien sudah keluar atau pulang dari rumah sakit. Untuk area risiko tinggi, untuk ruang isolasi dan kamar operasi, peralatan pembersihan cairan desinfektan harus bersifat khusus dan tidak boleh digunakan di ruangan lain. Untuk pasca prosedur pengolahan limbah, lepaskan APD sekali pakai dan perlakukan sebagai limbah B3 infeksius. Untuk kebersihan tangan, selalu akhiri prosedur dengan melakukan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand rub. Ada beberapa poin kritis keberhasilan dalam pembersihan dan desinfeksi. Yang pertama itu adalah prinsip dari bersih ke kotor. Alur kerja selalu mulai pembersihan dari area yang paling bersih menuju area yang paling kotor. Misalkan dari meja samping tempat tidur menuju ke toilet. Arah usapan, gunakan teknik satu arah, misalkan dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Jangan menggosok bolak-balik karena akan menyebarkan kuman kembali ke area yang sudah diusap. Untuk teknik usapan boleh memutar, zigzag, ataupun tadi misalkan atas bawah atau kanan kiri. Tergantung media atau permukaan apa yang akan kita bersihkan. Waktu kontak, ini adalah kesalahan paling umum. Biasanya ketika kita semprotkan desinfektan, itu tuh langsung dilap gitu. Sedangkan desinfektan itu efektif, itu tuh dianjurkan waktu selama 1-10 menit sebelum dilap kering atau dibiarkan kering sendiri. Terus konsentrasi larutan yang tepat. Ada dosis, mengecerkan desinfektan terlalu banyak air akan membuatnya tidak efektif. Sementara terlalu pekat bisa merusak furniture rumah sakit dan menyebabkan iritasi pernapasan pada pasien atau petugas. Untuk larutan klorin atau pemutih yang sudah dicampur air harus diganti setiap 24 jam karena efektivitasnya hilang seiring waktu. Biasanya untuk ruangan-ruangan tertentu yang mempunyai spill kit itu biasanya larutan klorin yang sudah dibuat entah kapan itu dipakai, biasanya bisa misalnya selama sebulan tidak dipakai, bisa larutan klorin itu selama sebulan juga tidak pernah diganti. Padahal efektivitasnya itu hanya 24 jam.
Terus ada pengelolaan alat pembersih, bisa menggunakan sistem kode warna, gunakan kain atau lap ember dengan warna berbeda untuk area berbeda, misalkan merah untuk toilet, kuning untuk area infeksius, hijau untuk area umum. Untuk kain pel, jangan gunakan kain pel yang sama untuk berpindah antar ruangan tanpa dicuci atau didesinfeksi terlebih dahulu. Keamanan petugas dan pasien, penggunaan APD lengkap, menggunakan sarung tangan, masker, apron untuk menghindari paparan bahan kimia dan kuman. Pastikan ada sirkulasi udara yang baik saat proses desinfeksi dilakukan agar uap kimia tidak terhirup berlebih. Untuk labeling, semua botol semprot yang harus memiliki label yang jelas berisi nama cairan dan tanggal pengenceran. Sehingga kita tahu kapan cairan tersebut kadaluarsa. Terus larangan mencampur bahan kimia. Dilarang keras mencampur bahan pembersih yang berbeda, misalkan pemutih dicampur dengan pembersih berbasis amonia. Hal ini dapat memicu reaksi kimia berbahaya yang menghasilkan gas beracun. Kondisi permukaan, pembersihan fisik, desinfektan tidak bisa menembus lapisan debu yang tebal atau tumpahan darah yang mengering. Lapisan kotoran tersebut harus diangkat dulu dengan air sabun atau dilakukan pembersihan dulu, barulah disemprot menggunakan desinfektan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebagai penutup, pembersihan dan desinfeksi bukan sekedar regulasi tertulis untuk kelulusan akreditasi. Ini adalah komitmen kita dalam menjalankan PPI untuk keselamatan pasien dan perlindungan diri kita sendiri. Satu tindakan kecil kita di lapangan menentukan mutu dan keselamatan seluruh rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan pembersihan dan desinfeksi permukaan oleh Mbak Yus Kasius. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom chat atau menyalakan kamera. Baik, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan. Untuk materi selanjutnya, yang terakhir yaitu pengendalian antimikroba yang akan disampaikan oleh Dr. Dwi Utami, spesialis mikrobiologi klinik. Apakah Dr. Dwi Utami sudah hadir di Zoom meeting? Sampun. Suara saya bisa didengar dengan baik, nggih? Nggih, sudah terdengar. Baik, untuk Dr. Dwi Utami, waktu dan layar saya persilahkan. Tapi kok saya nggak bisa pakai ini ya. Sebentar. Dok, untuk share screen mau dari dokter atau dari sini saja? Saya aja. Oh, iya, baik. Sudah bisa dipesani? Iya, sudah terlihat. Iya, Bunda. Ini tapi belum ya. Oh, belum di slide show. Ya. Kedap ini. Mau sambil zoom ya dok? Udah, ya. Ini background saya kok ini ya sebenarnya saya ganti nggih. Blur aja blur. Udah. Udah. Share screen lagi.
Ini sudah layar penuh atau belum, Ge? Nggih, sudah. Untuk maaf untuk waktunya 20 menit nggih, Dok. Ge, salah. Nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, ini saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan tentang PPRA di RSUD Banyumas, program pengendalian resistensi antibiotik atau antimikroba di RSUD Banyumas. Baik, sebagai pendahuluan akan saya sampaikan bahwa resistensi mikroba terhadap antimikroba telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia global, dengan berbagai dampak yang merugikan dan dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Penggunaan antimikroba, khususnya antibiotik yang tidak rasional dan tidak terkendali, merupakan sebab utama timbulnya penyebaran resistensi antimikroba. Ini saya pakai ini ya. Nah, ini gambaran permasalahannya secara global. Jadi pada tahun 2014 kematian per tahun karena antimikrobial resisten itu 700.000. Sementara di tahun 2019 meningkat lagi 1,27 juta per tahunnya. Kemudian prediksi pada tahun 2050 apabila masalah ini tidak dikendalikan dengan baik, maka yang dapat ditemukan adalah kematian sebesar 10 juta per tahunnya. Ya, ini hal yang sangat harus diwaspadai. Oleh karena itu, pada saat ini pemerintah pun memberikan warning kepada kita dan menjadikan masalah antimikrobial resisten ini sebagai program nasional yang memang harus mendapatkan perhatian khusus gitu, Nah, tidak hanya dari sisi kematian yang mungkin itu merupakan akibat fatal, tetapi kita pun akan mendapatkan masalah ekonomi, dampak ekonominya dari masalah resistensi antibiotik ini, yaitu dengan penurunan GDP 3,8%. Kemudian beban ekonomi dunia menjadi 100 triliun US dollar, Ini sangat-sangat merugikan. Oleh karena itu kita harus dapat mengatasinya dengan baik, gitu ya, dengan kesadaran tinggi bahwa ini merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan. Nah, ini gambaran ini, gambaran dampak MR pada mutu dan keselamatan pasien. Jadi akibat adanya peningkatan resistensi antibiotik, maka mutu dan keselamatan pasien ini akan menurun. Morbiditas dan mortalitas akan meningkat dan biaya perawatan pun akan meningkat yang ditanggung oleh rumah sakit, oleh individu pasien, oleh negara. Akhirnya sistem kesehatan nasional pun akan mendapatkan masalah pada peningkatan biaya perawatan atau peningkatan biaya kesehatan, gitu ya. Kemudian length of stay-nya juga akan meningkat dan ini juga menyebabkan readmisi akibat infeksi yang meningkat, gitu ya. Saya kira ini menjadi masalah bersama. Nah, paparan pada hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami, menjelaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pelaksanaan PPRA di RSUD Banyumas. Karena ini menjadi PR untuk kita semua, tidak hanya anggota PPRA, tetapi juga seluruh stakeholder yang ada di rumah sakit, termasuk juga pasien dan keluarganya. Dan tujuan khususnya adalah menyamakan persepsi tentang dasar hukum PPRA di Indonesia, kemudian penyamaan persepsi tentang surveillance, pola penggunaan antibiotik di rumah sakit dengan metode kuantitatif dengan ATC, kemudian penyamaan persepsi tentang surveillance pola penggunaan antibiotik di rumah sakit dengan metode kualitatif dengan Giessen flowchart, kemudian penyamaan persepsi tentang perlunya penyusunan PPAB RSUD Banyumas sebagai panduan penilaian penggunaan antibiotik empiris, dan juga tentang sinergi PPI dan PPRA agar memang
program ini berjalan seiring sejalan dan dampak akhirnya adalah menurunkan angka resistensi antibiotik gitu ya. Di mana peran PPI dan di mana peran PPRA nanti akan kita coba ulas ya. Nah, ini dasar hukum PPRA di Indonesia. Ada aturan-aturan mulai PMK nomor 8 tahun 2015 ini tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Kemudian tahun 2017 ada lagi PMK nomor 27 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini yang terkait dengan PPI. Kemudian PMK nomor 28 tahun 2021 pedoman penggunaan antibiotik atau PGA. Kemudian ada lagi Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba ini diatur dalam KMK nomor 0107 2021 ya. Kemudian ada lagi tentang rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian standar akreditasi rumah sakit, formularium nasional, penetapan NLR dan Sentinel Site dalam rangka implementasi GLAS, kemudian kelompok gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba tahun 2022 dan 2024 ya. Ini selalu diupdate gitu ya aturannya, dan itu akan membuat kita menjadi lebih terarah dalam melaksanakan program PRA ini ya. Apa yang membawa kita untuk bersama-sama mendisiplinkan diri melaksanakan program PPRA atau program PRA, karena program PRA ini merupakan indikator mutu dari rumah sakit. Kalau PRA-nya tidak jalan, maka mutu rumah sakit nanti akan dapat dinilai seperti apa gitu ya. Dan indikator mutu PPRA yang ada di rumah sakit ada 5 yang sudah kita ketahui bersama ya. Yang pertama, perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik ya. Ini akan menurunkan konsumsi antibiotik, yaitu berkurangnya jumlah dan jenis antibiotik yang digunakan sebagai terapi empiris maupun definitif. Ini karena antibiotik itu kalau bisa digunakan sesingkat mungkin dan sesedikit mungkin. Semakin banyak digunakan, maka angka kesakitan pun akan meningkat, angka kematian akan meningkat, karena resistensi antimikroba akan juga meningkat gitu ya. Yang kedua, perbaikan kualitas penggunaan antibiotik, yaitu bertujuan untuk meningkatkan penggunaan antibiotik secara rasional dengan menggunakan kategori 0 pada bagan Giessen gitu ya, untuk menurunkan penggunaan antibiotik tanpa indikasi. Apabila kita ketemu kategori 5 pada bagan Giessen, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa penggunaan obat dengan menggunakan tanpa indikasi ini tentunya akan meningkat gitu ya. Kemudian yang ketiga, perbaikan pola kepekaan antibiotik dan penurunan pola resistensi antimikroba yang tergambar dalam pola kepekaan antibiotik secara periodik setiap tahun. Jadi di rumah sakit RSUD Banyumas ini kita sudah terbiasa untuk melaporkan pola kumannya dalam waktu semester ya. Tiap 1 semester kita laporkan untuk intern, sementara untuk kepentingan nasional yaitu SIRS kita akan melaporkan setahun sekali gitu. Nanti akan saya sampaikan contoh dari pola kumannya ya. Kemudian penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten, contohnya MRSA, ISBL ya. Ini kita juga sudah berkala melaporkan tentang ini, sehingga nanti harapannya akan dilakukan upaya-upaya sinergis untuk bisa menurunkan angka mikroba multiresisten ini ya. Dan apabila ini meningkat, maka indikator mutu kita menurun gitu ya. Dan yang terakhir adalah peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin melalui Forum Kajian Infeksi Terintegrasi atau FORKIT. Nah, ini mudah-mudahan nanti ke depan akan bisa dilaksanakan secara lebih teratur lagi
yang mana dalam waktu 1 tahun ini kita juga sudah berusaha untuk menyelenggarakan, ya. Harapannya akan terkomunikasikan secara multidisiplin dan akan dapat menyelesaikan masalah terkait dengan resistensi antibiotik secara baik. Nah, ini surveillance pola penggunaan antibiotik yang sudah kita lakukan itu meliputi kuantitas, kualitas. Ya, kalau kuantitas itu berarti akan dihitung define daily dose-nya untuk 100 patient days gitu. Kemudian ada juga penghitungan define daily dose untuk rawat jalan atau kunjungan atau perkunjungan gitu ya, dan juga akan bisa dilihat atau dinilai dengan menggunakan trends penggunaan antibiotik golongan watch, golongan reserve gitu ya. Dan untuk penilaian kualitas kita bisa menggunakan Giessen, bisa menggunakan kepatuhan indikasi, dosis, durasi, kemudian bisa juga review penggunaan antibiotik dalam 48 sampai 78 jam gitu, agar nanti akan bisa dilakukan stop penggunaan antibiotik dengan menyesuaikan dengan kondisi klinis atau harus diperpanjang atau bagaimana, nanti akan bisa dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang kualitas. Dan outcome-nya apa yang diharapkan? Lama rawat inap akan menurun, bisa dilakukan deeskalasi atau perpindahan dari IV ke oral gitu ya. Kemudian penurunan angka-angka Clostridium difficile infection, HAIS dan MDRO juga akan bisa dicapai dengan adanya evaluasi kuantitas dan kualitas antibiotik ini. Setelah misalnya dilaporkan oleh tim PPRA nanti kedua parameter ini, kemudian akan dilakukan evaluasi dan akan dilakukan tindak lanjutnya, maka kita akan bisa melakukan planning. Dari hasil evaluasi itu, planning apa yang perlu kita prioritaskan untuk langkah selanjutnya. Tentang laporan itu idealnya dilakukan mingguan di unit untuk pilot project yang dilakukan, baik itu kasus, audit resep yang aktif, kendala farmasi, saran kultur. Ini idealnya dilakukan di ruangan-ruangan tertentu sebagai pilot project. Misalnya kita pilih ICU, kita pilih bangsal yang mengelola atau memanage kasus-kasus infeksi, mana kita pilih yang paling memungkinkan untuk dilakukan pilot project di situ. Kemudian untuk bulanan, tim PRA bisa melaporkan atau triwulan gitu ya, melaporkan DDDD, define daily dose, Giessen, restricted use, tindak lanjutnya apa gitu. Kemudian triwulanan, tren pemakaiannya, efisiensi biaya, outcome, kebutuhan sumber daya. Nah, ini akan bisa secara berjenjang dalam artian waktunya berkala gitu ya, sehingga nanti evaluasinya pun bisa dilakukan secara komprehensif bersama-sama. Secara sinergis kita akan mengatasi masalah-masalah yang kita temukan dengan tadi secara berkala gitu ya. Nah, ini surveillance untuk pola penggunaan antibiotik di rumah sakit. Ini kalau kuantitas yang DDD tadi tujuannya adalah untuk menurunkan konsumsi antibiotik. Sementara kalau yang menggunakan kualitas, contohnya dengan Giessen, maka kita akan mengharapkan setelah dilakukan evaluasi ini, peresepannya akan jadi lebih bijak, akan jadi rasional, ya. Jadi ada parameter tersendiri untuk masing-masing evaluasi tersebut. Dasar pemikiran ini perlu saya sampaikan juga, dasar pemikiran pemilihan atau penggunaan antibiotik itu, ya, apakah perlu kita gunakan, kita harus melihat apakah pada pasien ini terjadi infeksi atau hanya kolonisasi atau hanya kontaminasi gitu ya. Ini harus benar-benar dipilah, dan laboratorium mikrobiologi adalah laboratorium yang memiliki tugas untuk memilah ini
ya, dipilah dulu. Kalau memang infeksi, ya, maka perlu diberikan antibiotik. Jadi pertanyaannya, apakah perlu antibiotik? Ya, apakah perlu antibiotik? Itu dilihat dengan benar enggak ini infeksi bakteri, benar enggak ini infeksi yang lain. Kalau infeksi yang bukan bakteri, infeksi jamur, infeksi virus, berarti nggak perlu antibiotik, ya. Kemudian, apakah sebelum diberikan antibiotik, sebelum ditegakkan infeksi, kita perlu melihat juga apakah perlu diambil spesimennya untuk pemeriksaan mikrobiologi, gitu. Jadi secara berurutan harus dipikirkan perlu tidak kasus ini diambil spesimennya, benar nggak ini infeksi, perlu nggak diambil spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian dari pemeriksaan biologi kalau memang perlu kita tentukan lagi apakah ini suatu kontaminan, apakah ini suatu flora normal, apakah ini suatu infeksi, apakah ini hanya merupakan kolonisasi. Itu harus tegak ya, harus tegak sebelum keluar dari laboratorium. Kemudian patogen dan site of infeksinya, mikroorganisme penyebabnya apa? Apakah bakteri, apakah virus, apakah jamur, atau mungkin juga parasit gitu ya. Nah, kalau sudah bisa ditentukan, maka bisa dipilah lagi ini antibiotik perlu nggak diberikan gitu. Kemudian penetrasi ke lokasi infeksi dan kebutuhan source of infeksi ini juga perlu dipertimbangkan. Obat yang kita pilih agar sesuai dengan site of infection-nya itu perlu pertimbangan. Kemudian kebutuhan untuk source control agar bisa diketahui benar-benar ini merupakan infeksi primer atau infeksi sekunder gitu ya, agar nanti bisa ditelusur kembali stop terapinya di mana, kemudian dinamika infeksi ini sampai kemana harus diikuti dengan source control ya. Kemudian patient dan drug factor ini juga perlu dipikirkan apakah pada pasien itu terjadi alergi, fungsi ginjalnya bagus atau tidak, usianya berapa, pada kehamilan atau tidak, ada interaksi PKPD-nya bagaimana, ada toksisitas atau tidak. Ini menjadi pertimbangan atau dasar pemikiran dalam pemberian antibiotik ya. Ini merupakan ranah PPRA yang di dalamnya ada komponennya ya, ada klinisi, ada perawat, ada lab mikrobiologi, ada farmasi, KFT, ada PPI gitu ya, yang nanti bersama-sama akan berpikir ya, ini merupakan masalah infeksi yang harus diberikan antibiotik atau tidak. Ini nanti akan dituangkan ke dalam suatu dokumen yang disebut PPAP gitu ya. Kemudian rencana terapi juga tidak kalah penting, rutenya bagaimana, kombinasi diperlukan seperti apa, apakah dosis tunggal, apakah regimen tunggal ataukah perlu kombinasi, kemudian durasinya harus seberapa lama, kemudian modifikasi pemberian antibiotik segera setelah kultur keluar dan dilihat respon klinisnya bagaimana, ini harus benar-benar diamati dengan baik ya. Prinsipnya PPRA itu akan memulai antibiotik empiris seperlunya, kemudian disempitkan dan dihentikan secepatnya apabila memang sudah ada data-data mendukung untuk bisa menghentikan secepatnya. Ini ranah dari PPRA ya. Nah, yang program berikutnya dari PPRA tadi sudah ya, sesuai dengan tadi indikator mutunya. Yang berikutnya adalah tentang antibiogram. Antibiogram ini apa? Yaitu laporan tentang profil keseluruhan hasil uji kepekaan mikroorganisme tertentu terhadap antimikroba. Laporan dihasilkan melalui analisis hasil isolat di lab mikrobiologi klinik dalam jangka waktu tertentu dan mencerminkan persen isolat pertama per spesies atau per pasien yang peka terhadap masing-masing agen antimikroba yang kemudian diuji secara rutin ya. Nah, di sini terapi empiris akan bisa dipastikan gitu ya. Terapi empiris adalah pengobatan yang diberikan sebelum diperoleh data hasil biakan, identifikasi dan uji kepekaan
permukaan, ya. Kalau sudah ada hasil kultur, maka terapinya sudah bukan terapi empiris lagi, tetapi sudah terapi yang pasti, yang sudah definitif gitu, ya. Sebaiknya terapi empiris itu tidak dilakukan berkepanjangan, karena terapi empiris itu namanya saja empiris. Maka kita masih menduga-duga ini apa ya? Kita berikan antimikroba atau antibiotik yang spektrum luas. Kalau spektrum luas, konsekuensinya nanti bakteri-bakteri yang flora normal pun akan terbunuh dan kita akan rugi gitu, karena flora normal itu digunakan sebagai barrier oleh tubuh kita untuk menghadapi patogen. Jadi imun lini pertama kita nanti sudah berkurang kalau flora normal itu akan hilang gitu ya. Nah, di dalam antibiogram itu ada persen sensitif yang nanti ditampilkan ya, yaitu persentase isolat mikroorganisme yang menunjukkan sensitivitas terhadap agen antimikroba yang diuji ya. Jadi antibiogram ini hanya persentase isolat yang sensitif yang dilaporkan. Ini inti dari antibiogram atau pola kepekaan kuman. Sekali lagi saya sampaikan, persentase isolat yang sensitif yang dilaporkan, ya. Bukan yang resisten yang kita laporkan, agar nanti teman-teman klinisi akan bisa melihat dengan baik, oh ternyata ini masih sensitif. Ini yang bisa kita pakai. Mana yang bisa kita pakai tetapi dengan kombinasi, mana yang tidak boleh kita pakai, itu kita dapatkan dari antibiogram ya. Fungsinya apa? Untuk memantau tren resistensi lokal ya, karena setiap rumah sakit memiliki pola resistensi yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan kita akan lebih presisi dalam memberikan antibiotik ya, kalau kita memiliki data tren resistensi secara lokal ya. Kemudian terapi empiris. Terapi empiris membantu pengambilan keputusan terapi empiris. Ini fungsi antibiogram ya. Tadi saya sampaikan kalau prosentasenya tadi 80% berarti masih bisa digunakan untuk terapi empiris. Kalau 40-60% berarti harus bisa diberikan tapi dengan kombinasi. Kalau kurang dari 40%, tidak boleh digunakan lagi, sudah merah nanti warnanya. Okay? Kemudian fungsi antibiogram dari sisi antimicrobial stewardship apa? Yaitu bagian dari pengendalian resistensi antimikroba. Okay? Ini dengan adanya antibiogram, maka pengendalian resistensi antimikroba bisa diamati, bisa dilakukan pengendaliannya dari situ. Okay? Nah ini isi dari laporan pola kuman kita tiap tahunnya. Ada bakteri penyebab infeksi di Rumah Sakit Banyumas. Bakterinya apa saja? Ya. Ini bakteri gram positif yang terbanyak adalah Staph aureus. Ya, 8% dari bakteri gram positif yang kita tentukan sebagai patogen didominasi oleh Staph aureus. Setelah itu Enterococcus faecalis. Setelah itu Staph hominis. Setelah itu Staphylococcus epidermidis dan seterusnya ya. Kemudian untuk bakteri gram negatif yang paling banyak apa? Klebsiella pneumonia ya. Ini tanpa melihat isolatnya ya. Apapun isolat yang masuk kepada kami rekap ternyata yang terbanyak adalah Klebsiella pneumonia 24%. Kemudian di bawahnya ada Escherichia coli. Di bawahnya ada Pseudomonas, di bawahnya Acinetobacter baumannii, di bawahnya Enterococcus cloacae. Ini adalah bakteri-bakteri patogen prioritas yang diprioritaskan oleh WHO. Ya. Ternyata di tempat kita juga ditemukan dalam jumlah yang berurutan dari mulai tinggi sampai yang tidak ada, gitu ya. Nah ini contoh antibiogram atau pola kuman yang tadi saya ceritakan. Merah artinya apa, kuning artinya apa, kemudian hijau artinya apa. Contohnya di sini Klebsiella pneumoniae. Ya, Klebsiella pneumoniae dari sputum kita ketemu 71 jumlahnya. Ya, artinya ini memang memenuhi syarat untuk dilaporkan. Di sini antibiogram itu idealnya 30, minimal 30 jumlah sampel yang bisa kita laporkan. Tetapi kalau kami tetap melaporkan yang jumlahnya sedikit, nanti kalau misalnya
suatu saat kita butuh kompilasi, kita bisa kompilasi gitu ya. Kita laporkan semuanya, tetapi highlightnya pada yang 30 ke atas. Misalnya nih, Klebsiella gitu ya. Ternyata Klebsiella sudah tidak sensitif terhadap ampicillin, sudah merah di situ, sudah 0 nilainya. Ampicillin sudah tidak bisa kita gunakan untuk Klebsiella. Kemudian yang kuning apa nih? Yang kuning di sini ada ciprofloxacin. Boleh nggak ciprofloxacin diberikan empiris? Boleh, tapi harus dengan kombinasi yang lain karena sudah kuning gitu. Nah, yang hijau apa? Amikacin, ada meropenem masih hijau, alhamdulillah gitu ya. Kalau kita ketemu meropenem sudah merah, nih contohnya di sini Acinetobacter hemolyticus. Wah, saya sudah pusing ya. Pusingnya saya yang usul antibiotik saja sudah pusing, apalagi teman-teman klinisi yang menggunakan pemilihannya di bangsal akan lebih riweh gitu nggih. Kalau ditemukan antibiotik yang sudah merah warnanya di antibiogram kita gitu ya. Nah, ini tadi merah artinya apa? Kuning artinya apa? 40% sensitif sudah tidak bisa dianjurkan, warnanya merah. 40-79%, bukan 60 ya, tadi saya sebutkan 60. 40-79% ini kuning. Lebih dari 80 ini masih hijau, gitu ya. Artinya kalau hijau berarti dapat digunakan untuk terapi empirik 3 hari sebelum terapi definitif. 3 hari saja, jangan banyak-banyak. Kalau sudah 3 hari, sudah indikasi untuk melakukan kultur. Kalau memang belum ada perbaikan klinis, kalau sudah perbaikan klinis ya sudah nggak perlu dikultur gitu. Kemudian 40-79% gunakan untuk terapi empirik 3 hari sebelum definitif, tapi dianjurkan dengan kombinasi. Jangan sendirian, nggak berani dia sendirian karena sudah kuning warnanya gitu. Kalau 40% tidak dianjurkan untuk empirik kecuali ada indikasi lain yang memang memaksa antibiotik itu digunakan. Gitu, ya. Ini program PPRA itu seperti ini. Apakah harus dilakukan oleh satu orang saja? Tidak. Ini pembagian tugas nantinya. Nanti akan saya sampaikan ya pembagian tugasnya di mana. PPRA juga akan melaporkan ini kejadian MDRO untuk trimester 2 2025. SPL kita 162 atau 84%. Ini angkanya lebih tinggi dari angka nasional, 84%. Ya, kita sudah harus warning bahwa kita sudah mencapai level ini, sudah sangat apa ya, peluitnya tuh sudah panjang gitu kalau disemprit gitu ya. Nah kalau bendera berarti sudah bendera putih, bukan bendera putih ya, bendera merah menyala yang harus kita aware bahwa ini kita sudah kritis sekali, di SBL-nya sudah 84% gitu. Nah, yang kemudian sangat menyedihkan lagi adalah karbapenem resistennya sudah 9%. Nggih. Kalau sudah ketemu karbapenem resisten, meropenem sudah resisten, saya sedih karena pilihan antibiotiknya menjadi sangat sempit gitu ya. Nah, ini yang harus kita ini nggih tandai. Jangan sampai ini stagnan gitu. Kita berusaha untuk menurunkan angka-angka ini gitu ya. Ini tugasnya siapa? PPI, PPRA sangat berkompeten untuk melakukan tugas ini ya, dalam sinergi yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik nantinya. Gitu nggih. Nah, program selanjutnya adalah 4KID. Ini yang pernah kita lakukan ya, peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin melalui forum kajian infeksi terintegrasi. Di sini kita akan bertemu mulai dari semua stakeholder gitu ya, mulai dari yang mengusulkan antibiotik, mulai dari yang merawat daily-nya, mulai dari yang bertanggung jawab DPCP gitu ya, mulai dari yang meresepkan, mulai dari yang memberikan dosisnya, ya, semuanya berperan di sini. Sampai ke OB-nya pun kalau bisa diajak untuk ikut 4KID ini. Anak-anak didik kita ikutkan di sini, ya, karena satu kesatuan inilah yang nanti akan bisa berdiskusi di forum kajian ilmiah ini. Nah, ini PPRA yang berikutnya yang perlu saya tekankan di sini adalah tugas sinergis PPI dan PPRA. Waktu saya tinggal berapa menit, nggih? Halo? Waktu saya tinggal berapa Oh menit ya maaf ini? dok, lanjut aja nggak apa-apa dok?
Lanjut aja nggih, ini Ya, ini materi terakhir tinggal nggih. nggih, tinggal sinergisitas antara PPI dan PPRA yang mungkin sangat kita perlukan nggih. Pada PPK nomor 8 2015 pasal 8 nggih, anggota tim PRA di rumah sakit itu ada klinisi yang merupakan perwakilan SNF atau bagian. Nah, harapannya beliau inilah yang nanti akan menjadi ketua, ya, karena nanti akan memimpin untuk menentukan apakah ini perlu diberikan antibiotik atau tidak, apakah ini perlu diberikan antibiotik yang reserve atau tidak, gitu ya. Ini sangat krusial, ya. Kemudian kita bersama-sama dengan keperawatan, dengan laboratorium mikrobiologi klinik, dengan farmasi klinik, dengan komite tim PPI, dengan komite atau tim farmasi dan terapi KFP, ya, bersama-sama akan gotong royong, ya, mensengkuyung, ya, terlaksananya program PPRA ini. Ya, tidak hanya timnya PPRA saja, tapi tim PPI memberikan kontribusi sangat besar di sini, ya. Kemudian apa sebenarnya hubungan PPI dan PRA atau dalam hal ini PGA, ya? PPI dan PGA atau penatagunaan antibiotik memiliki tujuan bersama, yaitu menurunkan kejadian infeksi, ya. Kalau kejadian infeksinya turun, otomatis nanti resistensi antimikrobanya juga akan turun, ya. Namun memiliki mekanisme yang berbeda. Berbedanya di mana? Kalau PPI mekanisme kerjanya mencegah penularan mikroorganisme. Kalau PGA menurunkan tekanan seleksi antibiotik. Nah, ya, ini ada dua sisi yang kita kerjakan, tetapi endingnya adalah sama. Itu keduanya saling melengkapi dan memperkuat dampak satu sama lain untuk menekan kejadian infeksi dan untuk menekan kejadian resistensi antibiotik. Okay. Jadi kalau PPI-nya sudah masif dilakukan, penularan mikroorganismenya sudah bisa dilakukan, bisa dicegah, kejadian infeksinya menurun, niscaya penggunaan antibiotik pun akan menurun. Peluang untuk terjadinya resistensi antimikroba juga akan menurun. Nah, di sini ada tekanan seleksi antibiotik. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, dokter, sudah sering mendengar istilah tekanan seleksi antibiotik, ya. Hal ini merupakan mekanisme yang harus kita selalu kita ingat gitu dalam benak kita. Ketika kita memberikan antibiotik, maka yang terbunuh adalah yang sensitif saja. Yang tidak terbunuh, yang resisten itu tidak akan terbunuh. Kalau dalam tubuh kita sudah ada bakteri yang resisten, nah, ini sudah alarm untuk kita, bakalannya dia akan bereproduksi terus, berkembang terus. Kalau sudah berkembang terus, tidak terbunuh oleh yang antibiotik yang harusnya membunuh, gitu ya, maka dia akan berkembang, akan berpindah ke sel lain, akan berpindah ke organ lain, akan berpindah bahkan ke orang lain, petugas, ke pasien lain, gitu ya, untuk saling menularkan bakteri-bakteri yang resisten atau multiresisten, gitu loh. Inilah bahayanya kalau penggunaan antibiotik tidak diatur sedemikian rupa sehingga tekanan seleksi ini tidak bisa dimanipulasi, gitu ya. Nah, tugas PGA adalah memanipulasi kejadian tekanan seleksi ini, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara penggunaan antibiotik yang bijak, gitu ya. Nah, siapa yang harus berpikir tentang ini? Semua yang ada di PPI, PPRA maupun yang tidak ada, karena nanti ketika PPI dan PPRA menjadi delegator untuk mengerjakan tugas-tugas ini, maka semua stakeholder pun harus bisa mensupport, gitu ya, yang kuyung bersama. Kalau tidak, program kita tidak akan berhasil, gitu ya. Nah, ini saya ambil dari PPT ini deh, Indonesian Scientific of Infection Control, APSIC, ya. Ini perpotongan atau pertemuan, ya, pertemuan antara kinerja PPI dan PPRA, ya.
di mana PPI itu akan mencegah transmisi dari infeksi, apalagi kalau ada infeksi MDRO, itu tugasnya utamanya tim PPI. Ya. Sekarang PPRA tugasnya antimicrobial stewardship, gitu ya. Apa yang dilakukan? Kita harus menurunkan antibiotik misuse atau overuse, ya. Kemudian kita harus meniadakan treating non-bacterial illness. Kita harus melakukan ini ya, maaf. Jadi antibiotik misuse atau overuse itu manakala digunakan pada non-bacterial illness, pada non-infectious illness, pada prolonged duration of antimikroba, ya, pada penggunaan antimikroba yang broad spectrum tapi berkepanjangan gitu. Nah, ini menjadi ranahnya PPRA sebagai bagian tugasnya yaitu antimicrobial stewardship. Nah, ketemunya di mana? Ini di sini nih. Kalau nanti hand hygiene program hand hygiene-nya lemah, kemudian failure isolate patient-nya lemah, kemudian kegagalan dalam mengisolasi ini ya, kegagalan dalam mengisolasi pasien-pasien yang harus diisolasi gitu, kemudian kebersihan lingkungannya juga tidak adekuat, maka ketemunya di mana? Hospital infection, ya. Hospitalization-nya meningkat gitu, dan hospital infection-nya pun akan meningkat. Di sisinya PPRA, penggunaan antibiotik yang tidak perlu, overextended, overuse, kemudian terlalu banyak menggunakan broad spectrum, ketemunya sama nanti dengan programnya PPI. Di hospitalization yang akan meningkat, HAIS-nya meningkat gitu ya. Artinya outcome akhirnya pun akan meningkat. Infeksi, kemudian morbiditasnya meningkat, hospitalisasinya meningkat, healthcare cost-nya akan meningkat, kematiannya juga akan meningkat. Yang rugi siapa? Kita pun akan merugi gitu. Tidak hanya pasien dan keluarganya, negara kita semuanya akan merugi, ya. Nah, ini sebenarnya sama gitu perpotongan antara kinerja PPI dan PPRA. Di sini pembentukan tim PPRA itu integrasi antar profesi tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian penyusunan kebijakan dan PPAB tentang antibiotik golongan assess, watch, reserve, ini juga menjadi ranahnya PPRA. Kemudian penata gunaan antimikroba, di mana harus menyusun PPK, clinical pathway, PPAB, formularium nasional harus diikuti gitu ya. Ini nanti akan berjalan selaras dengan pencegahan dan pengendalian infeksinya PPI. Kalau PPI-nya tidak berjalan baik, PPRA-nya jelas tidak akan berhasil kinerjanya. Kalau PPI-nya sudah semangat, PPRA-nya tidak semangat, PPI-nya juga tidak akan berhasil karena kedua-duanya harus sinergis berjalan seiringan gitu ya, seiring sejalan gitu. Nah, ini saya singgung juga bahwa PPI ini merupakan jembatan ya, antara mutu layanan kesehatan, keselamatan pasien, keselamatan tenaga kerja, dan juga antimikrobial resisten ya. Nanti di sini ada risiko HAIS, komponen inti PPI apa, dampak langsungnya apa, sampai ke dampak sistemik, mulai sampai ke keselamatan pasien, mutu layanan, kesiapsiagaan KLB, mitigasi AMR. Ini harus diperhitungkan dengan baik gitu ya. Oleh siapa? Oleh PPI, dan nanti ada bagian-bagian PPRA yang bekerja ya. Sebagai kuncinya di sini PPI tidak menggantikan PPRA. PPI mengurangi kebutuhan antibiotik melalui pencegahan infeksi dan transmisi. Ini sudah saya sampaikan juga di atasnya untuk penegasan saja. Mudah-mudahan dengan penegasan ini nanti kita akan tambah semangat ya, tambah semangat untuk bisa mengerjakan tupoksi masing-masing nih. Tupoksi
ini ada berapa slide lagi nih? Ada 4 slide lagi ya dengan ucapan terima kasih gitu. Jadi setidaknya ada 2 slide. Tugas tim PRA apa? Tugas komite atau tim PPI apa? Monggo nanti dipirsani ya. Sudah saya jejerke, nanti mohon slide-nya ini dibahas bersama-sama, nggih. Sudah saya jejerke irisannya di mana, tugas masing-masingnya apa gitu, nggih. Monggo nanti kita sama-sama untuk mencermati ya. Kemudian highlight, ya ini sudah sampai highlight. PPRA berjalan ketika keputusan klinis berjalan lebih baik setiap harinya. Kemudian antimicrobial stewardship adalah keselamatan pasien, ya. Data kecil yang kita punya, yang kita olah, ini akan bisa untuk memulai semua program yang ada. Jadi jangan dengan adanya sumber daya yang kecil, kemudian kita mendapatkan data yang kecil, kemudian kita melukro, jangan ya, karena dari data kecil itulah kita bisa memulai segalanya dengan baik. Kemudian tim harus hadir di bangsal, ya. Ini baik untuk PPRI maupun PPRA, bukan hanya di dokumen. Nah, ini yang perlu kita galakkan ya. Seperti saya pun ya, refleksi buat saya seharusnya tidak hanya duduk santai di laboratorium memverifikasi hasil, kemudian telepon sana, telepon sini, tidak. Harusnya saya juga turun ke bangsal gitu ya. Nah, mudah-mudahan someday kita bisa menemui masa-masa seperti itu ya. Kemudian yang highlight untuk sisi PPI-nya, PPI berada di simpul antara mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan pengendalian AMR. PPI akan mengurangi kebutuhan antibiotik melalui pencegahan infeksi dan transmisi dan menjadi pilar mitigasi dari resistensi antimikroba. Disinilah kita ketemu PPRI dan PPRA, gitu nggih. Semangat Bapak Ibu dokter, mudah-mudahan kita akan bisa melakukan tanggung jawab bersama kita ini, di mana penyusunan regulasi nanti akan bisa disusun dengan baik, pedoman PPI, pedoman surveillance, PPAB, kemudian pelaksanaan surveillance MDRO juga akan tersusun dengan baik, penyusunan data Petamed dan Kuman juga akan terupdate dengan baik, dilaporkan dengan baik, disosialisasikan dengan baik, kemudian sosialisasi Petamed dan Kuman dan PPAB-nya juga akan berjalan gitu, evaluasi pelaksanaan PPAB baik audit kuantitas dan kualitas juga akan berjalan. Saya kira ini slide terakhir referensi yang saya gunakan ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat atau ini sumber energi. Diskusi kita hari ini menjadi sumber energi bersama. Kita akan memulai bersama. Dari mana kita mulai? Dari data yang paling kecil sajalah. Dari hal yang paling bisa dimanipulasi, yang paling sederhana aja dulu, yang menjadi kinerja bersama beriringan. Nah, Karten saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ada yang mungkin kurang berkenan, ada yang kurang pas gitu ya. Mohon saya dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dwi Utami karena telah memaparkan materi mengenai pengendalian antimikroba. Baik, untuk Bapak atau Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk tulis di kolom chat atau mengaktifkan kamera. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Monggo dokter, Bapak Ibu. Kita diskusikan, ada waktu berapa menit ini Bu, untuk bisa diskusi. Kalau tidak, boleh nanti kalau ada komunikasi dengan saya bisa telepon atau WA ya. Silakan. Yang penting ada semangat untuk bisa mari berjalan bersama gitu ya. Baik, mungkin Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Cukup mungkin ya. Mungkin belum ada yang ingin bertanya ya. Ya apa-apa, Baik. monggo. Oke.
Baik, mungkin saya cukupkan saja nggih untuk eh, materi pada hari ini ya. Baik, untuk materi pada hari ini yaitu PPI-RS atau pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. PPI yaitu program atau unit komite yang bertanggung jawab untuk mencegah, mengendalikan, dan meminimalkan risiko penyebaran infeksi baik bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung selama proses perawatan berlangsung. Pada dasarnya, PPI berprogram untuk menekan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan medis seperti mencegah penularan, keselamatan staf dan pasien, serta untuk peningkatan mutu pelayanan. Baik, mungkin saya akhiri acara pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf bila terdapat banyak salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan informasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber mulai dari Komite PPI, lalu Bu Miati, Bu Lani Cahyati, Bu Ida Nursetia, Mbak Yuskasius, dan untuk Dr. D. Utami yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Baik, demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kasih.